WA salah satu personel Polresta Banyuwangi anggota Laka yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polresta Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka, lalu kemudian dilakukan pengecekan ke dalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan untuk pembunuhan apa ya? Bunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur, dan untuk semua BB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian Alasan awal? Di bagian mana? Alasan awal terjadinya itu? Ya, untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam. Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, di ruang makan, di ruang makan. Kondisi korban waktu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. Dan BB yang diamankan jelas, dan apakah masih ada proses otopsi dan? Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita habis ini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. Dan ada BB, berapa BB yang diamankan itu, guys? Ya, untuk sementara masih diinventarisir. Yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. Dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak ada? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban. Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke ya, kantor dijemput ke polisi? sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Laka, dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob. Dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban. Maka kegiatan selanjutnya tadi status quo mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil kan? Mungkin upaya dari kepolisian untuk anak-anak seperti apa? Ya, nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Terima kasih. Kasih Dan. Ya, ada kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCR, lakinya di Kadean. Korbannya yang dibunuh PCR. yang istrinya ya? Yang istrinya. Kalau yang laki di Kadean. Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa, Pak? Ya, sekitar jam setengah 10. Setengah 10 ya, dapat laporan tadi ya. Ada pembunuhan ini. Ini sudah diamankan ya? Apa kabarnya seperti apa? Sudah tadi ada pihak dari polisian di sini, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban inisialnya Pak? Nama korban mungkin Pak? Dia Yang suaminya? Gandhi. Kesehariannya mungkin bisa Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Tidak pernah ada yang miring-miring ini tidak ada, baik-baik semuanya. bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri, Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan 2 orang ini? 2 orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam ya, PCR. Pegadaian juga juga pagi sampai
kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Yang pasti kita ini warga kita tahu gitu lah. Cuman nggak ada permasalahan, ya, anggap ekonomi juga baik, ya baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang, Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya, Anaknya tadi sekolah atau sekolah, sekolah? Udah berangkat sekolah berarti anaknya? berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya 2 SD, SMP? SMP. SMP satunya. Satunya ini kemudian SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas di tangan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober. Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirjo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang, Aflah. Silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirjo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapati informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit reskrim, yang kemudian anggota unit reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan BW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk, bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban. Tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja, informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan 2 anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara
anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di tingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban, namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Afrizal Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an, terduga pelaku ini WA salah satu personel Polres Banyuwangi anggota Laka yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polres Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka, lalu kemudian dilakukan pengecekan ke dalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan untuk pembunuhan apa? Dibunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur dan untuk semua BB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian mana? Di bagian mana? Alasan awal terjadinya itu? Ya, untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam. Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, di ruang makan, di ruang makan. Kondisi korban waktu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. Dan BB yang diamankan jelas dan apakah masih ada proses otopsi dan? Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita habis ini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. Dan ada BB, berapa BB yang diamankan itu? Ya, untuk sementara masih diinventarisir. Yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. Dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak ada? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban.
Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke Ya, kantor dijemput polisi? ke sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Alaka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob, dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban. Maka kegiatan selanjutnya tadi status quo, mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil kan? Mungkin upaya mungkin dari kepolisian untuk anak-anak seperti apa? Ya, nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Terima kasih Dan. Dia ada kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCR, lakinya di Pegadaian, Korbannya yang dibunuh, PCR, yang istrinya ya. yang istrinya. Kalau yang laki di Pegadaian. Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa Pak? Ya, sekitar jam 9:30 Jam 10 ya. Dapat laporan tadi ya. ada pembunuhan. Ini sudah diamankan ya Bapak. Kabarnya seperti apa? Sudah tadi ada pihak dari polisi, kepolisian di sini, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban misalnya Pak, nama korban ini Dia yang suaminya ganti. Kesehariannya mungkin bisa tahu. Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Saya tidak pernah ada kabar yang miring-miring. ini tidak ada, baik-baik semuanya. Bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri, Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan dua orang ini. Dua orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, PCR. Pegadaian juga juga pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Yang pasti kita ini warga kita tahu gitu lah. Cuman nggak ada permasalahan, nggak ekonomi juga baik, ya baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya Anaknya tadi sekolah atau? sekolah, Udah berangkat sekolah berarti anaknya. berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya 2 SD SMP? SMP. SMP satunya. Satunya ini mungkin SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas di tangan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober. Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirjo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang, Aflah. Silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirjo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang
anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapat informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit reskrim, yang kemudian anggota unit reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan DW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk, bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban. Tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja, informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan dua anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di setingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban. Namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur. Motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi, lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam.
ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, Di ruang makan, di ruang makan. kondisi korban waktu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. Dan BB yang Ini diamankan sudah dan jelas dan apakah masih ada proses otopsi dan Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita habis ini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. dan ada BB berapa BB yang diamankan petugas? Ya, untuk sementara masih diinventarisir. Yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak ada? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban. Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke Ya, kantor dijemput polisi? ke sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Alaka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob, dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban. Maka kegiatan selanjutnya tadi status quo, mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil kan? Mungkin upaya dari kepolisian untuk anak-anaknya seperti apa? Ya, nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Terima kasih Dan. Dia ada kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCR, lakinya di Kadean. Korbannya yang Yang dibunuh PCR. yang istrinya ya? Yang istrinya. Kalau yang laki di Kadean. Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa Pak? Terus sekitar jam 9:30 Setengah 10 ya, dapat laporan tadi ya. ada pembunuhan. Ini sudah diamankan aja Bapak. Kabarnya seperti apa? Sudah tadi ada pihak dari polisi, kepolisian, sini, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban inisialnya Pak? Nama korban mungkin Pak? Dia Yang suaminya? ganti. Kesehariannya mungkin bisa tahu. Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Tidak pernah ada Kabar yang miring-miring. malam ini tidak ada, baik-baik semuanya. Bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri, Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan dua orang ini. Dua orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, PCR ya. Pegadaian juga juga pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Yang pasti kita ini warga kita tahu gitu lah. Cuman nggak ada permasalahan dan ekonomi juga baik, ya baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya Anaknya tadi sekolah atau? sekolah, Udah berangkat sekolah berarti anaknya? berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya 2 SD SMP? SMP. SMP satunya. Satunya ini mungkin SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas di tangan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober. Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirjo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang Aflah, silakan dengan laporannya.
Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirejo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapat informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit reskrim, yang kemudian anggota unit reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan BW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk. Bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban. Tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja, informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan dua anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di setingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban. Namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line
yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Afrul Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an, terduga pelaku ini WA salah satu personel Polresta Banyuwangi anggota Laka yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polresta Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka, lalu kemudian dilakukan pengecekan ke dalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan untuk pembunuhan apa ya? Bunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur, dan untuk semua BB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian alasan awal, di bagian mana? alasan awal terjadinya itu Ya, untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam. Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, Di ruang makan, di ruang makan. Kondisi korban waktu itu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. dan BB yang diamankan dan jelas, dan apakah masih ada proses otopsi dan? Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita habis ini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. dan ada BB berapa BB yang diamankan itu? Ya, untuk sementara masih diinventarisir. Yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. Dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak ada? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban. Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke Ya, kantor dijemput polisi. ke sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Laka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob, dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban. Maka kegiatan selanjutnya tadi status quo mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil kan? Mungkin upaya dari kepolisian untuk anak-anak seperti apa? Ya, nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Oke, terima kasih. Kasih Dan. Ada kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya terjadi PCR, kakinya di pegadaian. Korbannya yang dibunuh PCR. yang istrinya ya. Yang istrinya. Kalau yang lagi di pegadaian. Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa Pak? Ya, sekitar jam 9:30. Tengah 10 ya. Dapat laporan tadi ya. Ada pembunuhan ini. Ini sudah diamankan ya. Apa kabarnya seperti apa?
sudah tadi ada pihak dari polisi, kepolisian, sipil, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban misalnya Pak, nama korban mungkin nggak tahu. Dia Yang suaminya? lalu ganti. Kesehariannya mungkin bisa tahu. Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Tidak pernah ada Kabar yang miring-miring. ini tidak ada, baik-baik semuanya. Bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri Pak. Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan dua orang ini. Dua orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, PCR. Perhatian juga juga pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Yang pasti kita ini warga kita tahu gitu lah. Cuman nggak ada permasalahan, saya anggap ekonomi juga baik, ya baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang, Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya, Anaknya tadi sekolah atau? sekolah, Udah berangkat sekolah berarti anaknya. berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya 2 SD, SMP? SMP. SMP satunya. Satunya ini mungkin SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas di tangan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober. Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirejo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang, Aflah. Silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirejo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapati informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit reskrim, yang kemudian anggota unit reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan BW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk. Bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban.
tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja, informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi, dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan, dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan 2 anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di setingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi, memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban. Namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Afrul Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an, terduga pelaku ini WA salah satu personel Polres Banyuwangi anggota Laka yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polres Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka, lalu kemudian dilakukan pengecekan ke dalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan untuk pembunuhan apa? Dibunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur, dan untuk semua BB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian alasan awal? Di bagian mana? Alasan awal terjadinya itu Ya, untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam.
Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, atau Di gimana? ruang makan, di ruang makan. Kondisi korban waktu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. Dan BB yang pelaku diamankan sudah dan jelas, dan apakah masih ada proses otopsi dan Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita habis ini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. dan ada BB berapa BB yang diamankan petugas? Ya, untuk sementara masih diinventarisir. Yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. dan saat kejadian ini kan keluarganya ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak ada? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban. Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke Ya, kantor dijemput polisi? ke sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Alaka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob, dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban. Maka kegiatan selanjutnya tadi status quo, mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil kan? Mungkin upaya mungkin dari kepolisian untuk anak-anak seperti apa? Ya, nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Oke, terima kasih. Kasih Dan. Ya, ada kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCR, lakinya di KDA, Korbannya yang dibunuh, PCR, yang istrinya ya. yang istrinya. Kalau yang laki di KDA, Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa Pak? itu sekitar jam setengah 10 Tengah 10 ya. Dapat laporan tadi ya. ada pembunuhan ini. Ini sudah diamankan ya Bapak. Kabarnya seperti apa? Sudah tadi ada pihak dari polisi, kepolisian di sini, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban inisialnya Pak? Nama korban mungkin Pak? Dia Yang suaminya? ganti. Kesehariannya mungkin bisa tahu. Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Tidak pernah ada Yang miring-miring. kapal ini, tidak ada, baik-baik semuanya. Bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan dua orang ini. Dua orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, PCR. Pegadaian juga juga pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Yang pasti kita ini warga kita tahu gitu lah. Cuman nggak ada permasalahan, dan ekonomi juga baik, ya baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya, Anaknya tadi sekolah atau? sekolah, Udah berangkat sekolah berarti anaknya? berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya dua, SD sampai? SMP. SMP satunya? Satunya ini mungkin SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas di tangan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober. Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirjo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang Aflah, silakan dengan laporannya.
Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirejo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapat informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit reskrim yang kemudian anggota unit reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan BW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk. Bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban. Tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan dua anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di setingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban. Namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line
yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Afrul Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an. Terduga pelaku ini WA salah satu personel Polresta Banyuwangi anggota Laka yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polresta Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka. Lalu kemudian dilakukan pengecekan ke dalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan untuk pembunuhan apa ya? Bunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur dan untuk semua BB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian alasan awal, di bagian mana? Alasan awal terjadinya itu? Ya untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam. Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, di ruang makan, di ruang makan. Kondisi korban waktu didatangi sudah tewas. Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. Dan BB yang diamankan jelas dan apakah masih ada proses otopsi dan? Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita habis ini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. Dan ada BB, berapa BB yang diamankan petugas? Ya untuk sementara masih diinventarisir, yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. Dan saat kejadian ini kan keluarganya ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak ada? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban. Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke... Ya, dijemput ke sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Laka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban, maka kegiatan selanjutnya tadi status quo mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil kan? Mungkin upaya dari kepolisian untuk anak-anaknya seperti apa? Ya nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Dan. Ya, kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCR, lakinya di Pegadaian. Korbannya yang dibunuh PCR, yang istrinya ya? Yang istrinya. Kalau yang lagi di Pegadaian. Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa Pak? Ya, sekitar jam setengah 10 ya, dapat laporan tadi ya. Ada pembunuhan ini. Ini sudah diamankan ya, kabarnya seperti apa?
sudah tadi ada pihak dari polisi, kepolisian, sipil, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban inisialnya Pak? Nama korban mungkin Pak? Dia Yang suaminya? ganti. Kesehariannya mungkin bisa Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Tidak pernah ada Kabar yang miring-miring. kapal ini, tidak ada, baik-baik semuanya. bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan dua orang ini. Dua orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, PCR. Pegadaian juga juga pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Nah, pasti kita ini warga kita tahu gitu lah. Cuman nggak ada permasalahan dan ekonomi juga baik, ya baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang, Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya Anaknya tadi sekolah atau? sekolah, Udah berangkat sekolah berarti anaknya. berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya 2 SD, SMP? SMP. SMP satunya. Satunya ini kejutannya SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas di tangan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober. Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirjo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang, Aflah. Silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirjo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapat informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit Reskrim, yang kemudian anggota unit Reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan BW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk. Bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban.
tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan 2 anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di setingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban. Namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Afrul Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an, terduga pelaku ini WA salah satu personel Polres Banyuwangi anggota Laka yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polres Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka, lalu kemudian dilakukan pengecekan ke dalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Dibunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur dan untuk semua BB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian mana? Alasan awal terjadinya itu? Ya, untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam.
Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, atau Di di mana? ruang makan, di ruang makan. Kondisi korban waktu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. Dan BB yang pelaku diamankan sudah dan jelas dan apakah masih ada proses otopsi dan Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita habis ini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. dan ada BB berapa BB yang diamankan petugas? Ya, untuk sementara masih diinventarisir. Yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak ada? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban. Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke Ya, kantor dijemput polisi? ke sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Alaka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, itu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban, maka kegiatan selanjutnya tadi status quo mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil kan? Mungkin upaya dari kepolisian untuk anak-anak ini seperti apa? Ya, nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Oke, terima kasih. Kasih Dan. Ya, ada kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCR, lakinya di Pegadaian, Korbannya yang dibunuh PCR, yang istrinya ya. yang istrinya. Kalau yang laki di Pegadaian, Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa Pak? ya sekitar jam setengah 10 Tengah 10 ya. Dapat laporan tadi ya. ada pembunuhan. Ini sudah diamankan ya. Apa kabarnya seperti apa? Sudah tadi ada pihak dari polisian di sini, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban inisialnya Pak? Nama korban mungkin Pak? Dia Yang suaminya? ganti. Kesehariannya mungkin bisa tahu. Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Tidak pernah ada Kabar yang miring-miring. malam ini nggak ada, baik-baik semuanya. Bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan 2 orang ini. 2 orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, PCR. Pegadaian juga juga pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Nah, pasti kan warga kita tahu gitu lah. Cuman nggak ada permasalahan yang anggap ekonomi juga baik, ya baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya Anaknya tadi sekolah atau? sekolah, Udah berangkat sekolah berarti anaknya? berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya 2 SD, SMP? SMP. SMP satunya? Satunya ini mungkin SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas dengan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober. Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirjo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang Aflah, silakan dengan laporannya.
Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirejo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapati informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit reskrim, yang kemudian anggota unit reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan BW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk. Bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban. Tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja, informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan dua anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di setingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban, namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line
yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Afrul Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an, terduga pelaku ini WA salah satu personel Polres Banyuwangi anggota Laka yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polres Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka, lalu kemudian dilakukan pengecekan sedalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan dibunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur, dan untuk semua BB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian mana? Alasan awal terjadinya itu? Ya, untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam. Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, di ruang makan, di ruang makan. Kondisi korban waktu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. Dan BB yang diamankan jelas, dan apakah masih ada proses otopsi dan? Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita habis ini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. Dan ada BB, berapa BB yang diamankan petugas? Ya, untuk sementara masih diinventarisir. Yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. Dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak ada? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban. Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke... Ya, dijemput ke sini karena WA salah satu personil dari Polres Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Laka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob, dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban. Maka kegiatan selanjutnya tadi status quo, mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil kan? Mungkin upaya dari kepolisian untuk anak-anaknya seperti apa? Ya, nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Dan. Ya, ada kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCR, lakinya di Pegadaian. Korbannya yang dibunuh PCR, yang istrinya ya? Yang istrinya. Kalau yang laki di Pegadaian. Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa, Pak? Ya, sekitar jam 9:30. 10 ya, dapat laporan tadi ya. Ada pembunuhan ini. Ini sudah diamankan ya, Bapak? Kabarnya seperti apa?
sudah tadi ada pihak dari polisi, kepolisian di sini, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban inisialnya Pak? Nama korban mungkin Pak? Dia Yang suaminya? ganti. Pak, kesehariannya mungkin bisa tahu. Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Tidak pernah ada Yang miring-miring ini nggak ada, baik-baik semuanya. Bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri, Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan dua orang ini. Dua orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, PCR. Pegadaian juga juga pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Yang pasti kita ini warga kita tahu gitu lah. Cuman nggak ada permasalahan dan ekonomi juga baik, ya baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang, Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya, Anaknya tadi sekolah atau? sekolah, Udah berangkat sekolah berarti anaknya? berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya SD, SMP? SMP. SMP satunya? Satunya ini mungkin SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas sedangkan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober. Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirjo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang, Aflah. Silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirjo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapat informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit reskrim, yang kemudian anggota unit reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan BW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk, bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban.
tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan 2 anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di setingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban. Namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Afrul Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an, terduga pelaku ini WA salah satu personel Polresta Banyuwangi anggota Laka yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polresta Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka, lalu kemudian dilakukan pengecekan ke dalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan untuk pembunuhan apa? Dibunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur dan untuk semua BB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian alasan awal, di bagian mana? Alasan awal terjadinya itu? Ya untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam.
ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, atau Di gimana? ruang makan, di ruang makan. Kondisi korban waktu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. Dan Jadi yang pelaku diamankan sudah dan jelas, Dan? apakah masih ada proses otopsi dan? Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita habis ini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. Dan ada berapa BB yang diamankan itu? Ya, untuk sementara masih diinventarisir. Yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. Dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak ada? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban. Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke Ya, kantor dijemput polisi? ke sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Alaka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob, dan pas datang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban. Maka kegiatan selanjutnya tadi status quo, mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil kan? Mungkin upaya dari kepolisian untuk anak-anaknya seperti apa? Ya, nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Oke, terima kasih. Kasih Dan. Dia ada kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCR. Lakinya di Pegadaian. Korbannya Yang dibunuh, PCR. yang istrinya ya? Yang istri ini. Kalau yang laki di Pegadaian. Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa Pak? Itu sekitar jam setengah 10. Setengah 10 ya, dapat laporan tadi ya. Ada pembunuhan ini. Ini sudah diamankan ya? Kabarnya seperti apa? Sudah tadi ada pihak dari polisian di sini, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban inisialnya Pak? Nama korban mungkin Pak? Dia Yang suaminya? ganti. Kesehariannya mungkin bisa tahu. Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Tidak pernah ada Yang miring-miring. tidak ada, baik-baik semua. Bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri, Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan dua orang ini. Dua orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, PCR. Pegadaian juga juga pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Yang pasti kita ini warga kita tahu gitu. Cuman nggak ada permasalahan, saya anggap ekonomi juga baik, ya baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya, Anaknya tadi sekolah atau? sekolah, Udah berangkat sekolah berarti anaknya? berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya 2 SD SMP? SMP. SMP satunya. Satunya ini mungkin SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas di tangan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober. Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirjo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang Aflah, silakan dengan laporannya.
Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirejo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapati informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit reskrim yang kemudian anggota unit reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan BW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk. Bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban. Tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan dua anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di setingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban. Namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line
yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Afrizal Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an, terduga pelaku ini WA salah satu personel Polres Banyuwangi anggota Laka yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polres Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka, lalu kemudian dilakukan pengecekan ke dalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan untuk pembunuhan apa? Dibunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur, dan untuk semua BB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian alasan awal, di bagian mana? alasan awal terjadinya itu Ya, untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam. Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, Di ruang makan, di ruang makan. Kondisi korban waktu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. dan BB yang diamankan dan jelas, dan apakah masih ada proses otopsi dan? Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita habis ini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. dan ada BB berapa BB yang diamankan petugas? Ya, untuk sementara masih diinventarisir. Yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. Dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak ada? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban. Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke Ya, kantor dijemput polisi? ke sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Laka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob, dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban. Maka kegiatan selanjutnya tadi status quo, mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil kan? Mungkin upaya dari kepolisian untuk anak-anak seperti apa? Ya, nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Oke, terima kasih. Kasih Dan. Itu ada kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCR, lakinya di Pegadaian. Korbannya yang dibunuh? PCR. Yang istrinya ya? Yang istrinya. Kalau yang laki di Pegadaian. Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa Pak? Ya, sekitar jam 9:30. Tengah 10 ya? Dapat laporan tadi ya? Ada pembunuhan ini. Ini sudah diamankan ya Pak? Kabarnya seperti apa?
sudah tadi ada pihak dari polisi, kepolisian, di sini, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban misalnya Pak, nama korban mungkin apa? Dia Yang suaminya? ganti. Kesehariannya mungkin bisa Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Tidak pernah ada yang miring-miring. ini tidak ada, baik-baik semuanya. bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan dua orang ini. Dua orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, PCR. Pegadaian juga juga pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Yang pasti kita ini warga kita tahu gitu lah. Cuman nggak ada permasalahan, saya anggap ekonomi juga baik, ya, baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang, Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya, Anaknya tadi sekolah atau? sekolah, Udah berangkat sekolah berarti anaknya? berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya 2. SD, SMP? SMP. SMP satunya? Satunya ini mungkin SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas di tangan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober. Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirjo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang, Aflah. Silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirjo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapati informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit Reskrim, yang kemudian anggota unit Reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan BW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk. Bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban.
tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan 2 anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di setingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban. Namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Afrul Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an, terduga pelaku ini WA salah satu personel Polres Banyuwangi anggota Laka yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polres Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka, lalu kemudian dilakukan pengecekan ke dalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan untuk pembunuhan apa? Dibunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur dan untuk semua BB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian alasan awal, di bagian mana? alasan awal terjadinya itu Ya untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam.
Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, atau Di gimana? ruang makan, di ruang makan. Kondisi korban waktu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. Dan BB yang pelaku diamankan sudah dan jelas dan apakah masih ada proses otopsi dan? Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita di sini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. dan ada BB berapa BB yang diamankan petugas? Ya, untuk sementara masih diinventarisir. Yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. Dan saat kejadian ini kan keluarganya ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak ada? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban. Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke Ya, kantor dijemput polisi? ke sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Alaka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob, dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban. Maka kegiatan selanjutnya tadi status quo, mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil kan? Mungkin upaya dari kepolisian untuk anak-anak seperti apa? Ya, nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Oke, terima kasih. Kasih Dan. Ya, ada kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCR, lakinya di Pegadaian, Korbannya yang dibunuh, PCR, yang istrinya ya? yang istrinya. Kalau yang lagi di Pegadaian, Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa Pak? ya sekitar jam setengah 10 Setengah 10 ya, dapat laporan tadi ya. ada pembunuhan ini. Ini sudah diamankan ya Bapak? Kabarnya seperti apa? Sudah tadi ada pihak dari polisi, kepolisian di sini, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban inisialnya Pak? Nama korbannya Pak? Dia Yang suaminya? ganti. Kesehariannya mungkin bisa Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Tidak pernah ada Kabar yang mirip-mirip. kalau ini nggak ada, baik-baik semuanya. bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan 2 orang ini. 2 orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, PCR. Pegadaian juga juga pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Nah, pasti kita ini warga kita tahu gitu lah. Cuman nggak ada permasalahan dan ekonomi juga baik, ya baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya Anaknya tadi sekolah atau? sekolah, Udah berangkat sekolah berarti anaknya? berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya 2 SD, SMP? SMP. SMP satunya? Satunya ini mungkin SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas di tangan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober. Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirjo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang Aflah, silakan dengan laporannya.
Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirejo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapat informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit reskrim, yang kemudian anggota unit reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan BW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk. Bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban. Tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja, informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan dua anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di setingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban, namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line
yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Afrul Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an, terduga pelaku ini WA salah satu personel Polresta Banyuwangi anggota Laka yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polresta Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka, lalu kemudian dilakukan pengecekan sedalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan untuk pembunuhan apa ya? Bunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur, dan untuk semua BB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian alasan awal, di bagian mana? alasan awal terjadinya itu Ya, untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam. Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, Di ruang makan, di ruang makan. Kondisi korban waktu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. dan BB yang diamankan sudah jelas, dan apakah masih ada proses otopsi dan? Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita di sini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. dan ada BB berapa BB yang diamankan petugas? Ya, untuk sementara masih diinventarisir. Yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. Dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak ada? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban. Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke Ya, kantor dijemput polisi. ke sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Laka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob, dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban. Maka kegiatan selanjutnya tadi status quo mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil kan? Mungkin upaya dari kepolisian itu anak-anaknya seperti apa? Ya, nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Dan. Ya, kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCR, lakinya di Pegadaian. Korbannya yang dibunuh? PCR. Yang istrinya ya? Yang istrinya. Kalau yang lagi di Pegadaian. Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa Pak? Ya, sekitar jam 9:30. Tengah 10 ya? Dapat laporan tadi ya? Ada pembunuhan. Ini sudah diamankan apa? Kabarnya seperti apa?
sudah tadi ada pihak dari polisi, kepolisian di sini, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban inisialnya Pak? Nama korban mungkin Pak? Dia Yang suaminya? ganti. Kesehariannya mungkin bisa tahu. Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Tidak pernah ada Yang miring-miring. tidak ada, baik-baik semuanya. Bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri, Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan dua orang ini. Dua orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, habis pegadaian juga juga pagi sampai datang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Nah, pasti kita ini warga kita tahu gitu lah. Cuman nggak ada permasalahan yang anggap ekonomi juga baik, ya baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang, Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya, Anaknya tadi sekolah atau? sekolah, Udah berangkat sekolah berarti anaknya? berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya SD, SMP? SMP. SMP satunya? Satunya ini mungkin SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas sedangkan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober. Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirjo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang, Aflah. Silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirjo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapat informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit Reskrim, yang kemudian anggota unit Reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan BW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk. Bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban.
tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan 2 anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di setingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban. Namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Afrul Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an, terduga pelaku ini WA salah satu personel Polresta Banyuwangi yang Laka, yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polresta Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka, lalu kemudian dilakukan pengecekan ke dalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan dibunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur, dan untuk semua BB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian mana? Alasan awal terjadinya itu? Ya, untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi dilihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam. Ini
Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, Di atau ruang makan, di ruang makan. kondisi korban waktu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. Dan Ini BB yang pelaku diamankan sudah dan jelas dan apakah masih ada proses otopsi dan Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita habis ini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. dan ada BB berapa BB yang diamankan itu guys? Ya, untuk sementara masih diinventarisir. Yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak ada? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban. Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke Ya, kantor dijemput polisi? ke sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Alaka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban, maka kegiatan selanjutnya tadi status quo mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil kan? Mungkin upaya dari kepolisian untuk anak-anaknya seperti apa? Ya, nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Oke, terima kasih. Kasih Dan. Ya, ada kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCR. Lakinya di Pegadaian. Korbannya yang dibunuh PCR. yang istrinya ya. Yang istrinya. Kalau yang lagi di Pegadaian. Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa Pak? Itu sekitar jam 9:30. Tengah 10 ya. Dapat laporan tadi ya. Ada pembunuhan ini. Ini sudah diamankan ya Bapak. Kabarnya seperti apa? Sudah tadi ada pihak dari polisi, kepolisian, sini, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban inisialnya Pak? Nama korban ini Dia yang suaminya? Gandhi. Kesehariannya mungkin bisa tahu. Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Tidak pernah ada Kabar yang miring-miring. kabar ini tidak ada, baik-baik semuanya. Bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan dua orang ini. Dua orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, PCR ya. Pegadaian juga juga pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Yang pasti kita ini warga kita tahu gitu lah. Cuman nggak ada permasalahan dan ekonomi juga baik, ya baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya, Anaknya tadi sekolah atau? sekolah, Udah berangkat sekolah berarti anaknya? berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya 2 SD, SMP? SMP. SMP satunya? Satunya ini mungkin SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas di tangan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober. Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirjo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang Aflah, silakan dengan laporannya.
Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirejo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapat informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit reskrim, yang kemudian anggota unit reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan BW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk. Bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban. Tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja, informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan dua anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di setingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban. Namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line
yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Afrul Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an. Terduga pelaku ini WA salah satu personel Polresta Banyuwangi anggota Laka yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polresta Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka. Lalu kemudian dilakukan pengecekan ke dalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan dibunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur dan untuk semua BB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian mana? Alasan awal terjadinya itu? Ya, untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam. Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, di ruang makan, di ruang makan. Kondisi korban waktu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. Dan BB yang diamankan jelas dan apakah masih ada proses otopsi dan? Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita habis ini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. Dan ada BB, berapa BB yang diamankan itu? Ya, untuk sementara masih diinventarisir. Yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. Dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak ada? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban. Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke ya, dijemput ke sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Laka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban, maka kegiatan selanjutnya tadi status quo mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil kan? Mungkin upaya dari kepolisian untuk anak-anak seperti apa? Ya, nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Oke, terima kasih. Kasih Dan. Dia ada kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCR, lakinya di Pegadaian. Korbannya yang dibunuh PCR. yang istrinya ya? Yang istrinya. Kalau yang laki di Pegadaian. Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa Pak? Ya, sekitar jam 9:30. 10 ya, dapat laporan tadi ya. Ada pembunuhan. Ini sudah diamankan ya, Pak? Kabarnya seperti apa?
sudah tadi ada pihak dari polisi, kepolisian, sipil, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban inisialnya apa? Nama korban ini inisialnya? Dia. Yang suaminya? Ganti. Kesehariannya mungkin bisa tahu. Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Dan tidak pernah ada Kabar yang miring-miring. ini tidak ada, baik-baik semuanya. Bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri, Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan dua orang ini. Dua orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, PCR. Pegadaian juga juga pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Yang pasti kan warga kita tahu gitu. Cuman nggak ada permasalahan yang anggap ekonomi juga baik, ya baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang, Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya, Anaknya tadi sekolah atau? sekolah, Udah berangkat sekolah berarti anaknya? berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya, Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya 2 SD SMP? SMP. SMP satunya. Satunya ini mungkin SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas di tangan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober. Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirjo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang, Aflah. Silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirjo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapati informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit reskrim, yang kemudian anggota unit reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan BW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk, bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban.
tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan 2 anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di setingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban. Namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Afrul Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an, terduga pelaku ini WA salah satu personel Polresta Banyuwangi anggota Laka yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polresta Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka, lalu kemudian dilakukan pengecekan ke dalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan untuk pembunuhan apa ya? Dibunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur dan untuk semua BB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian alasan awal, di bagian mana? Alasan awal terjadinya itu? Ya untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam.
ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, Di atau ruang makan, di ruang makan. kondisi korban waktu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. Dan BB yang diamankan Dan? jelas, Dan. Apakah masih ada proses otopsi, Dan? Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita habis ini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. Dan ada berapa BB yang diamankan itu? Ya, untuk sementara masih diinventarisir. Yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. Dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak, Dan? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban. Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke Ya, kantor dijemput polisi? ke sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Alaka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob, dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban. Maka kegiatan selanjutnya tadi status quo, mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil, kan? Mungkin upaya dari kepolisian untuk anak-anak seperti apa? Ya, nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Oke, terima kasih. Kasih Dan. Badan pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCR, lakinya di Pegadaian. Korbannya yang dibunuh, PCR. yang istrinya ya? Yang istrinya. Kalau yang laki di Pegadaian. Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa, Pak? Ya, sekitar jam setengah 10. Setengah 10 ya, dapat laporan tadi ya. Ada pembunuhan. Ini sudah diamankan ya, Bapak? Kabarnya seperti apa? Sudah tadi ada pihak dari polisi, kepolisian di sini, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban, inisialnya Pak? Nama korban mungkin nggak tahu. Dia Yang suaminya? ganti. Kesehariannya mungkin bisa tahu. Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Tidak pernah ada Yang miring-miring. ini nggak ada, baik-baik semuanya. Bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri, Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan 2 orang ini. 2 orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, PCR. Pegadaian juga juga pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Yang pasti kita ini warga kita tahu gitu lah. Cuman nggak ada permasalahan, nggak ekonomi juga baik, ya baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang, Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya, Anaknya tadi sekolah atau? sekolah, Udah berangkat sekolah berarti anaknya? berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya, Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya 2 SD sampai SMP. SMP satunya. Satunya ini kegiatan SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas di tangan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober. Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirejo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang, Aflah. Silakan dengan laporannya.
Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirejo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapati informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit reskrim, yang kemudian anggota unit reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan BW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk. Bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban. Tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja, informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan dua anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di setingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban. Namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line
yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an, terduga pelaku ini WA salah satu personel Polres Banyuwangi anggota Laka yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polres Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka, lalu kemudian dilakukan pengecekan ke dalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan untuk pembunuhan apa? Dibunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur, dan untuk semua BB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian alasan awal, di bagian mana? alasan awal terjadinya itu Ya, untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam. Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, Di ruang makan, di ruang makan. Kondisi korban waktu didatangi sudah tewas. Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. dan BB yang diamankan dan jelas, dan apakah masih ada proses otopsi dan? Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita habis ini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. dan ada BB berapa BB yang diamankan petugas? Ya, untuk sementara masih diinventarisir. Yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. Dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak ada? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban. Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke... Ya, dijemput ke sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Laka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob, dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban. Maka kegiatan selanjutnya tadi status quo, mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil kan? Mungkin upaya dari kepolisian untuk anak-anak seperti apa? Ya, nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Oke, terima kasih. Kasih Dan. Ada kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCR, lakinya di Pegadaian. Korbannya yang dibunuh PCR, yang istrinya ya? yang istrinya. Kalau yang laki di Pegadaian. Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa Pak? Ya sekitar jam 9:30. 10 ya, dapat laporan tadi ya. Ada pembunuhan. Ini sudah diamankan ya Bapak? Kabarnya seperti apa?
sudah tadi ada pihak dari polisi, kepolisian, sipil, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban misalnya Pak, nama korban ini nggak tahu. Dia Yang suaminya? ganti. Kesehariannya mungkin bisa tahu. Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Dan tidak pernah ada Kabar yang miring-miring. malam ini tidak ada, baik-baik semua. Bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan dua orang ini. Dua orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, PCR. Pegadaian juga juga pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Yang pasti kita ini warga kita tahu gitu lah. Cuman nggak ada permasalahan dan ekonomi juga baik, ya, baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang, Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya, Anaknya tadi sekolah atau? sekolah, Udah berangkat sekolah berarti anaknya. berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya 2 SD, SMP? SMP. SMP satunya. Satunya ini kemudian SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas di tangan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober. Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirjo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang, Aflah. Silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirjo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapat informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit reskrim, yang kemudian anggota unit reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan BW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk. Bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban.
tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan 2 anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di setingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban. Namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Afrul Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an, terduga pelaku ini WA salah satu personel Polres Banyuwangi anggota Laka yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polres Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka, lalu kemudian dilakukan pengecekan ke dalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan untuk pembunuhan apa? Dibunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur dan untuk semua BB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian alasan awal, di bagian mana? Di bagian mana? alasan awal terjadinya itu Ya untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam.
Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, atau Di gimana? ruang makan, di ruang makan. Kondisi korban waktu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. Dan Ini BB yang pelaku diamankan sudah dan jelas dan apakah masih ada proses otopsi dan Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita habis ini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. dan ada BB berapa BB yang diamankan petugas? Ya, untuk sementara masih diinventarisir. Yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak ada? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban. Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke Ya, kantor dijemput polisi? ke sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Alaka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob, dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban. Maka kegiatan selanjutnya tadi status quo, mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil kan? Mungkin upaya mungkin dari kepolisian untuk anak-anak seperti apa? Ya, nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Terima kasih. Kasih Dan. Ya, kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCR, lakinya di Pegadaian, Korbannya yang dibunuh, PCR, yang istrinya ya. yang istrinya. Kalau yang laki di Pegadaian, Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa Pak? ya sekitar jam setengah 10 Tengah 10 ya. Dapat laporan tadi ya. ada pembunuhan. Ini sudah diamankan ya. Kabarnya seperti apa? Sudah tadi ada pihak dari polisi, kepolisian di sini, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban inisialnya Pak? Nama korban mungkin Pak? Dia Yang suaminya? ganti. Kesehariannya mungkin bisa tahu. Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Tidak pernah ada Yang miring-miring. tidak ada, baik-baik semuanya. Bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri, Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan dua orang ini. Dua orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, PCR. Pegadaian juga juga pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Yang pasti kita ini warga kita tahu gitu lah. Cuman nggak ada permasalahan, yang anggap ekonomi juga baik, ya baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya, Anaknya tadi sekolah atau? sekolah, Udah berangkat sekolah berarti anaknya? berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya 2 SD, SMP? SMP. SMP satunya. Satunya ini mungkin SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas di tangan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober. Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirjo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang Aflah, silakan dengan laporannya.
Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirjo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapat informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit reskrim, yang kemudian anggota unit reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan BW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk. Bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban. Tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja, informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan dua anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di setingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban. Namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line
yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Afrul Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an, terduga pelaku ini WA salah satu personel Polresta Banyuwangi anggota Laka yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polresta Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka, lalu kemudian dilakukan pengecekan ke dalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan untuk pembunuhan apa ya? Bunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur dan untuk semua BB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian alasan di awal, bagian mana? Di bagian mana? Alasan awal terjadinya itu Ya, untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam. Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, Di ruang makan, di ruang makan. Kondisi korban waktu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. dan BB yang Ini diamankan sudah jelas dan apakah masih ada proses otopsi dan? Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita habis ini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. dan ada BB berapa BB yang diamankan itu guys? Ya, untuk sementara masih diinventarisir. Yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. Dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak ada? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban. Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke Ya, kantor dijemput polisi? ke sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Laka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban, maka kegiatan selanjutnya tadi status quo mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil kan? Mungkin upaya dari kepolisian untuk anak-anaknya seperti apa? Ya, nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Dan. Ya, kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCR, lakinya di Pegadaian. Korbannya yang dibunuh PCR, yang istrinya ya? yang istrinya. Kalau yang lagi di Pegadaian. Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa Pak? Ya, sekitar jam 9:30. Tengah 10 ya? Dapat laporan tadi ya? Ada pembunuhan. Ini sudah diamankan lagi? Apa? Kabarnya seperti apa?
sudah tadi ada pihak dari polisi, kepolisian di sini, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban inisialnya Pak? Nama korban Pak? Dia. Yang suaminya? Ganti. Kesehariannya mungkin bisa Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Tidak pernah ada Kabar yang miring-miring. kapal ini, tidak ada, baik-baik semuanya. bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan dua orang ini. Dua orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, PCR. Pegadaian juga juga pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Nah, pasti kan ini warga kita tahu gitu lah. Cuman nggak ada permasalahan yang anggap ekonomi juga baik, ya baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang, Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya, Anaknya tadi sekolah atau? sekolah, Udah berangkat sekolah berarti anaknya? berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya Pak ya? Belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya 2. SD, SMP? SMP. SMP satunya? Satunya ini mungkin SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas sedangkan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober. Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirjo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang, Aflah. Silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirjo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapat informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit reskrim, yang kemudian anggota unit reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan BW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk. Bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban.
tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan 2 anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di setingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban. Namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Afrul Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an, terduga pelaku ini WA salah satu personel Polres Banyuwangi anggota Laka yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polres Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka, lalu kemudian dilakukan pengecekan ke dalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan untuk pembunuhan apa? Dibunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur dan untuk semua BB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian mana? Di bagian mana? Alasan awal terjadinya itu? Ya untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam.
Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, atau Di gimana? ruang makan, di ruang makan. Kondisi korban waktu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. Dan BB yang pelaku diamankan sudah dan jelas dan apakah masih ada proses otopsi dan Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita habis ini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. dan ada BB berapa BB yang diamankan petugas? Ya, untuk sementara masih diinventarisir. Yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak dan Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban. Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke Ya, kantor dijemput polisi? ke sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Alaka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, itu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban, maka kegiatan selanjutnya tadi status quo mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. ini anak-anak ada yang masih kecil kan mungkin upaya mungkin dari kepolisian untuk anak-anak seperti apa? Ya, nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Terima kasih. Kasih Dan. Ya, ada kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCR. Lakinya di Pegadaian. Korbannya Yang dibunuh PCR. yang istrinya ya. Yang istrinya. Kalau yang lagi di Pegadaian. Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa Pak? Itu sekitar jam setengah 10. Tengah 10 ya. Dapat laporan tadi ya. Ada pembunuhan. Ini sudah diamankan ya Bapak. Kabarnya seperti apa? Sudah tadi ada pihak dari polisi, kepolisian di sini, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban inisialnya Pak? Nama korban ini Pak? Dia Yang suaminya? ganti. Kesehariannya mungkin bisa Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Tidak pernah ada Kabar yang miring-miring. kalau ini tidak ada, baik-baik semuanya. bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan dua orang ini. Dua orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, PCR. Pegadaian juga juga pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi. Yang pasti kita ini warga kita tahu gitu. Cuman nggak ada permasalahan dan ekonomi juga baik, ya baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya Anaknya tadi sekolah atau? sekolah, Udah berangkat sekolah berarti anaknya? berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya dua SD, SMP? SMP. SMP satunya? Satunya ini kemudian SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas sedangkan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober. Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirjo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang Aflah, silakan dengan laporannya.
Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirejo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapat informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit reskrim, yang kemudian anggota unit reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan BW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk. Bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban. Tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja, informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan dua anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di setingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban, namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line
yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Afrul Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an, terduga pelaku ini WA salah satu personel Polresta Banyuwangi anggota Laka yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polresta Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka, lalu kemudian dilakukan pengecekan ke dalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan untuk pembunuhan apa ya? Dibunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur, dan untuk semua BB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian mana? Di bagian mana? Alasan awal terjadinya itu? Ya, untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam. Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, di ruang makan, di ruang makan. Kondisi korban waktu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. Dan BB yang diamankan jelas, dan apakah masih ada proses otopsi dan? Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita habis ini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. Dan ada BB, berapa BB yang diamankan itu guys? Ya, untuk sementara masih diinventarisir. Yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. Dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak ada? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban. Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke ya, dijemput ke sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Laka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob, dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban. Maka kegiatan selanjutnya tadi status quo, mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil kan? Mungkin upaya dari kepolisian untuk anak-anaknya seperti apa? Ya, nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Oke, terima kasih. Kasih Dan. Ya, ada kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCR, lakinya di Pegadaian. Korbannya yang dibunuh PCR. yang istrinya ya? Yang istrinya. Kalau yang lagi di Pegadaian. Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa Pak? Ya, sekitar jam 9:30. Jam 10 ya, dapat laporan tadi ya. Dan
pembunuhan. Ini sudah diamankan ya Pak? Kabarnya seperti apa? Sudah tadi ada pihak dari polisi, kepolisian di sini, misalnya kita tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban inisialnya Pak? Nama korban ini Pak? Dia Yang suaminya? ganti. Kesehariannya mungkin bisa tahu. Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Tidak pernah ada Kabar yang miring-miring. kabar ini tidak ada, baik-baik semua. Bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri, Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan dua orang ini. Dua orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, habis ada. Pegadaian juga juga pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Yang pasti kita ini warga kita tahu gitu lah. Cuman nggak ada permasalahan, saya anggap ekonomi juga baik, ya baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang, Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya, Anaknya tadi sekolah atau? sekolah, Udah berangkat sekolah berarti anaknya? berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya SD SMP? SMP. SMP satunya. Satunya ini mungkin SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas sedangkan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober. Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirjo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang, Aflah. Silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirjo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapat informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit Reskrim, yang kemudian anggota unit Reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan BW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk. Bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya
suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban. Tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja, informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi, dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan, dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan 2 anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di setingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti, termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi, memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban. Namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Afrul Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an, terduga pelaku ini WA salah satu personel Polresta Banyuwangi anggota Laka yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polresta Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka, lalu kemudian dilakukan pengecekan ke dalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan untuk pembunuhan apa? Dibunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur, dan untuk semua BB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian mana? Alasan awal terjadinya itu? Ya, untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi
lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi. Itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam. Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, Di ruang makan, di ruang makan. kondisi korban waktu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. Dan BB yang diamankan, jelas dan apakah masih ada proses otopsi dan? Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita habis ini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. Dan ada BB berapa BB yang diamankan itu guys? Ya untuk sementara masih diinventarisir, yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. Dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak ada? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban. Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke Ya, kantor dijemput polisi? ke sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Laka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban, maka kegiatan selanjutnya tadi status quo mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil kan? Mungkin upaya dari kepolisian untuk anak-anak seperti apa? Ya nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Oke, terima kasih. Kasih Dan. Itu ada kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCR, lakinya di KDA. Korbannya yang Yang dibunuh PCR, yang istrinya ya? yang istrinya. Kalau yang lagi di KDA. Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa Pak? Ya, sekitar jam setengah 10 Tengah 10 ya, dapat laporan tadi ya. ada pembunuhan. Ini sudah diamankan ya? Kabarnya seperti apa? Sudah tadi ada pihak dari polisi, kepolisian di sini, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban, misalnya Pak, nama korban mungkin Pak? Dia Yang suaminya? ganti. Kesehariannya mungkin bisa tahu. Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Tidak pernah ada Yang miring-miring. ini nggak ada, baik-baik semuanya. Bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri, Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan dua orang ini. Dua orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, PCR. Pegadaian juga juga pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Yang pasti kita ini warga kita tahu gitu. Cuman nggak ada permasalahan, nggak anggap ekonomi juga baik, ya baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya Anaknya tadi sekolah atau? sekolah, Udah berangkat sekolah berarti anaknya? berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya 2 SD SMP? SMP. SMP satunya. Satunya ini kemudian SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas di tangan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober. Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirejo,
GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang, Aflah. Silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirejo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapati informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit reskrim, yang kemudian anggota unit reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan BW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk. Bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban. Tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja, informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan dua anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di setingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban, namun memang kondisi mereka masih sangat
masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Afrul Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an. Terduga pelaku ini WA salah satu personel Polres Banyuwangi anggota Laka yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polres Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka. Lalu kemudian dilakukan pengecekan ke dalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan untuk pembunuhan apa? Bunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur dan untuk semua ABB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian alasan awal, di bagian mana? alasan awal terjadinya itu? Ya untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam. Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, Di ruang makan, di ruang makan. Kondisi korban waktu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. Dan BB yang diamankan jelas dan apakah masih ada proses otopsi dan? Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita habis ini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. Dan ada BB berapa BB yang diamankan itu? Ya untuk sementara masih diinventarisir, yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. Dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak ada? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban. Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke... Ya, dijemput ke sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Laka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban, maka kegiatan selanjutnya tadi status quo mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil kan? Mungkin upaya dari kepolisian untuk anak-anak seperti apa? Ya nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Dan. Kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCR, lakinya di Tadean. Korbannya yang Yang dibunuh
PCR. Yang istrinya ya? Yang istrinya. Kalau yang lagi di Pegadaian. Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa Pak? Ya, sekitar jam setengah 10. Setengah 10 ya, dapat laporan tadi ya. Ada pembunuhan. Ini sudah diamankan ya Bapak? Kabarnya seperti apa? Sudah tadi ada pihak dari polisi, kepolisian, di sini, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban inisialnya Pak? Nama korban mungkin Pak? Dia Yang suaminya? ganti. Kesehariannya mungkin bisa tahu. Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Tidak pernah ada Yang mirip-mirip nggak ada, baik-baik semua. Bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan dua orang ini. Dua orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, PCR. Pegadaian juga juga pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Nah, pasti kan warga kita tahu gitu lah. Cuman nggak ada permasalahan lah, ekonomi juga baik, ya baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang, Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya, Anaknya tadi sekolah atau? sekolah, Udah berangkat sekolah berarti anaknya? berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya 2. SD, SMP? SMP. SMP satunya. Satunya ini kita SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas di tangan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober. Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirejo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang, Aflah. Silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirejo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapat informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit reskrim, yang kemudian anggota unit reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan BW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang
lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk, bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban. Tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja, informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi, dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan, dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan 2 anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di setingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi, memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban. Namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Afrul Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an, terduga pelaku ini WA salah satu personel Polres Banyuwangi anggota Laka yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polres Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka, lalu kemudian dilakukan pengecekan ke dalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan untuk pembunuhan apa ya? Dibunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur, dan untuk semua BB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan
untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian Alasan di awal? bagian mana? Di bagian mana? Alasan awal terjadinya itu Nda? Ya, untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi, lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam. Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, atau Di gimana? ruang makan, di ruang makan. Kondisi korban waktu itu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. Dan Ini BB yang pelaku diamankan sudah Dan? jelas, Dan. Apakah masih ada proses otopsi, Dan? Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita habis ini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. Dan ada BB berapa BB yang diamankan petugas? Ya, untuk sementara masih diinventarisir. Yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. Dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak ada? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban. Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke Ya, kantor dijemput polisi? ke sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Alaka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob, dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban. Maka kegiatan selanjutnya tadi status quo, mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil, kan? Mungkin upaya dari kepolisian itu anak-anaknya seperti apa? Ya, nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Oke, terima kasih. Kasih Dan. Ya, ada kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCR, lakinya di Kadean, Korbannya yang dibunuh, PCR, yang istrinya ya. yang istri. Kalau yang laki di Kadean, Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa, Pak? itu sekitar jam setengah 10 Tengah 10 ya. Dapat laporan tadi ya. ada pembunuhan. Ini sudah diamankan ya, Bapak. Kabarnya seperti apa? Sudah tadi ada pihak dari polisi, kepolisian di sini, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban, misalnya Pak, nama korbannya nggak tahu. Dia Yang suaminya? ganti. Kesehariannya mungkin bisa tahu. Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Tidak pernah ada Yang miring-miring. kalau ini tidak ada, baik-baik semuanya. Bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri, Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan dua orang ini. Dua orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, PCR. Pegadaian juga juga pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Yang pasti kita ini warga kita tahu gitu lah. Cuman nggak ada permasalahan, yang anggap ekonomi juga baik, ya baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang, Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya Anaknya tadi sekolah atau? sekolah, Udah berangkat sekolah berapa anak? berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya, Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya 2 SD, SMP? SMP. SMP satunya. Satunya ini mungkin SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas di tangan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober.
Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirjo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang, Aflah. Silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirjo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapati informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit reskrim, yang kemudian anggota unit reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan BW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk. Bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban. Tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja, informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan dua anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di setingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi memang
ada banyak yang datang ke lokasi seperti orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban. Namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Aful Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an, terduga pelaku ini WA salah satu personel Polresta Banyuwangi anggota Laka yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polresta Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka, lalu kemudian dilakukan pengecekan ke dalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan untuk pembunuhan apa ya? Dibunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur dan untuk semua BB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian alasan di awal bagian mana? Di bagian mana? Alasan awal terjadinya itu Ya, untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam. Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, Di ruang makan, di ruang makan. Kondisi korban waktu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. dan BB yang diamankan Sudah jelas dan apakah masih ada proses otopsi dan? Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita di sini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. dan ada BB berapa BB yang diamankan petugas? Ya, untuk sementara masih diinventarisir. Yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. Dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak ada? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban. Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke Ya, kantor dijemput polisi. ke sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Laka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban, maka kegiatan selanjutnya tadi status quo mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil kan? Mungkin upaya dari kepolisian untuk anak-anaknya seperti apa? Ya, nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Dan. Ya, kejadian pembunuhan. Kemudian
yang satu ini istrinya kerja di PCR, lakinya di Pegadaian, Korbannya yang di dibunuh, PCR, yang istrinya ya. yang istrinya. Kalau yang laki di Pegadaian. Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa Pak? Ya, sekitar jam setengah 10 Tengah 10 ya. Dapat laporan tadi ya. ada pembunuhan. Ini sudah diamankan oleh Bapak. Kabarnya seperti apa? Sudah tadi ada pihak dari polisi, kepolisian di sini, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban misalnya Pak, nama korban mungkin Pak? Dia Yang suaminya? ganti. Kesehariannya mungkin bisa tahu. Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Tidak pernah ada Yang miring-miring. kalau ini tidak ada baik-baik semuanya. Bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri, Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan dua orang ini. Dua orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, PCR. Pegadaian juga juga pagi sampai datang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Nah, pasti kita ini warga kita tahu gitu lah. Cuman nggak ada permasalahan dan ekonomi juga baik, ya baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya Anaknya tadi sekolah atau? sekolah Udah berangkat sekolah berarti anaknya. berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya 2 SD, SMP? SMP. SMP satunya. Satunya ini SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas di tangan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober. Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirjo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang Aflah, silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirjo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapat informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit reskrim, yang kemudian anggota unit reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan BW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami
wawancarai. Mereka menyebut tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk, bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban. Tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja, informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi, dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan, dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan dua anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di setingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti, termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi, memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban. Namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Afrul Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an, terduga pelaku ini WA salah satu personel Polres Banyuwangi anggota Laka yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polres Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka, lalu kemudian dilakukan pengecekan sedalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan untuk pembunuhan apa ya? Dibunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur, dan untuk semua BB
termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian Alasan di awal bagian mana? Di bagian mana? Alasan awal terjadinya itu Ya, untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam. Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, atau Di gimana? ruang makan, di ruang makan. Kondisi korban waktu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. Dan BB yang pelaku diamankan, sudah Dan? jelas, Dan. Apakah masih ada proses otopsi, Dan? Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita habis ini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. Dan ada BB berapa BB yang diamankan itu, guys? Ya, untuk sementara masih diinventarisir. Yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. Dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak, Dan? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban. Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke Ya, kantor dijemput polisi? ke sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Alaka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban, maka kegiatan selanjutnya tadi status quo mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil, kan? Mungkin upaya dari kepolisian untuk anak-anaknya seperti apa? Ya, nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Oke, terima kasih. Kasih, Dan. Ya, ada kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCR, lakinya di Kadean, Korbannya yang yang dibunuh, PCR, yang istrinya ya. yang istrinya. Kalau yang laki di Kadean, Jadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa, Pak? ya sekitar jam setengah 10 Setengah 10 ya. Dapat laporan tadi ya. ada pembunuhan ini. Ini sudah diamankan ya, Bapak. Kabarnya seperti apa? Sudah tadi ada pihak dari polisi, kepolisian di sini, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban inisialnya, Pak? Nama korban enggak tahu inisialnya. Dia Yang suaminya? ganti. Kesehariannya mungkin bisa tahu. Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Tidak pernah ada Kabar yang miring-miring. kapal ini tidak ada, baik-baik semuanya. Bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri, Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan 2 orang ini. 2 orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, PCR. Kejadian juga juga pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Yang pasti kita ini warga kita tahu gitu lah. Cuman nggak ada permasalahan yang anggap ekonomi juga baik, ya baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang, Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya Anaknya tadi sekolah atau? sekolah, Sekolah, udah berangkat sekolah berarti anaknya. berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya, Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya 2 SD, SMP? SMP. SMP satunya? Satunya ini mungkin SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas sedangkan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober.
Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirjo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang, Aflah. Silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirjo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapat informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit Reskrim, yang kemudian anggota unit Reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan BW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk. Bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban. Tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja, informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan dua anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di setingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi memang
ada banyak yang datang ke lokasi seperti orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban. Namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Afrul Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an, terduga pelaku ini WA salah satu personel Polresta Banyuwangi anggota Laka yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polresta Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka, lalu kemudian dilakukan pengecekan ke dalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan untuk pembunuhan apa? Dibunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur, dan untuk semua BB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian alasan awal, di bagian mana? alasan awal terjadinya itu Ya, untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam. Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, Di ruang makan, di ruang makan. Kondisi korban waktu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. dan Ini BB yang pelaku diamankan sudah dan jelas, dan apakah masih ada proses otopsi dan? Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita habis ini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. dan ada BB berapa BB yang diamankan itu guys? Ya, untuk sementara masih diinventarisir. Yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. Dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak ada? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban. Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke Ya, kantor dijemput polisi. ke sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Laka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob, dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban. Maka kegiatan selanjutnya tadi status quo, mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil kan? Mungkin upaya dari kepolisian untuk anak-anak seperti apa? Ya, nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Terima kasih. Kasih Dan. Ya, ada kejadian pembunuhan. Kemudian
yang satu ini istrinya kerja di PCR, lakinya di Pegadaian. Korbannya yang dibunuh PCR, yang istrinya ya. yang istrinya. Kalau yang lagi di Pegadaian. Jadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa Pak? Ya, sekitar jam setengah 10. Setengah 10 ya. Dapat laporan tadi ya. Ada pembunuhan. Ini sudah diamankan aja Bapak. Kabarnya seperti apa? Sudah tadi ada pihak dari polisi, kepolisian di sini, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban inisialnya Pak? Nama korban apa? Dia Yang suaminya? Gandhi. Kesehariannya mungkin bisa tahu. Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Tidak pernah ada Kabar yang miring-miring. kalau ini tidak ada, baik-baik semuanya. Bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri, Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan dua orang ini. Dua orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, PCR. Pegadaian juga juga pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Yang pasti kita ini warga kita tahu gitu. Cuman nggak ada permasalahan dan ekonomi juga baik, ya baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya Anaknya tadi sekolah atau? sekolah, Udah berangkat sekolah berapa anaknya? berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya SD SMP? SMP. SMP satunya. Satunya ini mungkin SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas di tangan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober. Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirjo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang Aflah, silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirjo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapat informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit reskrim, yang kemudian anggota unit reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan BW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami
wawancarai. Mereka menyebut tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk, bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban. Tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja, informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi, dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan, dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan dua anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di setingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi, memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban. Namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Afrul Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an, terduga pelaku ini WA salah satu personel Polres Banyuwangi anggota Laka yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polres Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka, lalu kemudian dilakukan pengecekan sedalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan untuk pembunuhan apa? Bunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur, dan untuk semua BB
termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian Alasan di awal bagian mana? Di bagian mana? Alasan awal terjadinya itu Ya, untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam. Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, atau Di gimana? ruang makan, di ruang makan. Kondisi korban waktu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. dan BB yang Ini diamankan sudah dan jelas dan apakah masih ada proses otopsi dan? Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita di sini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. dan ada berapa BB yang diamankan itu guys? Ya, untuk sementara masih diinventarisir. Yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. Dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak ada? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban. Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke Ya, kantor dijemput polisi? di sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Alaka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban, maka kegiatan selanjutnya tadi status quo mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil kan? Mungkin upaya mungkin dari kepolisian itu anak-anak seperti apa? Ya, nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Oke, terima kasih. Kasih Dan. Ya, ada kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCR, lakinya di Pegadaian, Korbannya yang dibunuh, PCR, yang istrinya ya? yang istrinya. Kalau yang lagi di Pegadaian, Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa Pak? ya sekitar jam setengah 10 Setengah 10 ya, dapat laporan tadi ya. ada pembunuhan. Ini sudah diamankan aja. Kabarnya seperti apa? Sudah tadi ada pihak dari polisi, kepolisian di sini, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban inisialnya Pak? Nama korban mungkin apa? Dia Yang suaminya? ganti. Kesehariannya mungkin bisa tahu. Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Tidak pernah ada Kabar yang miring-miring. malam ini tidak ada, baik-baik semua. Bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri, Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan 2 orang ini. 2 orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, ke PCR. Pegadaian juga juga pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Nah, pasti kita ini warga kita tahu gitu lah. Cuman nggak ada permasalahan yang anggap ekonomi juga baik, ya, baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya Anaknya tadi sekolah atau? sekolah, Sekolah, udah berangkat sekolah berarti anaknya? berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya 2 SD, SMP? SMP. SMP satunya? Satunya ini mungkin SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas sedangkan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober.
Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirjo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang, Aflah. Silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirjo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapat informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit Reskrim, yang kemudian anggota unit Reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan BW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk. Bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban. Tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja, informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan dua anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di setingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti
orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban. Namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda police line yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Afrul Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an, terduga pelaku ini WA salah satu personel Polresta Banyuwangi anggota Laka yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polresta Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka, lalu kemudian dilakukan pengecekan sedalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan untuk pembunuhan apa? Dibunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur, dan untuk semua BB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian mana? Alasan awal terjadinya itu? Ya, untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam. Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, di ruang makan, di ruang makan. Kondisi korban waktu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. Dan BB yang diamankan jelas, dan apakah masih ada proses otopsi dan? Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita habis ini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. Dan ada BB, berapa BB yang diamankan itu guys? Ya, untuk sementara masih diinventarisir. Yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. Dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak ada? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban. Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke ya, dijemput ke sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Laka, dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob. Dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban. Maka kegiatan selanjutnya tadi status quo, mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil kan? Mungkin upaya dari kepolisian itu anak-anak seperti apa? Ya, nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Dan. Ya, kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCA.
lakinya di Pegadaian. Korbannya yang dibunuh BCA, yang istrinya ya. yang istrinya. Kalau yang lagi di Pegadaian. Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa Pak? Ya, sekitar jam setengah 10. Setengah 10 ya. Dapat laporan tadi ya. Pembunuhan ini Ini sudah diamankan ya Bapak. Kabarnya seperti apa? sudah tadi ada pihak dari polisi, kepolisian, sini, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban inisialnya Pak? Nama korban ini Pak? Dia. Yang suaminya? Ganti. Kesehariannya mungkin bisa Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Dan tidak pernah ada Kabar yang miring-miring. kapal ini tidak ada, baik-baik semuanya. bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri, Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan dua orang ini. Dua orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, PCR. Pegadaian juga juga pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Nah, pasti kita ini warga kita tahu gitu lah. Cuman nggak ada permasalahan dan ekonomi juga baik, ya, baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang, Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya, Anaknya tadi sekolah atau? sekolah, Udah berangkat sekolah berarti anaknya? berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya 2 SD, SMP? SMP. SMP satunya? Satunya ini mungkin SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas sedangkan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober. Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirjo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang, Aflah. Silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirjo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapat informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit Reskrim, yang kemudian anggota unit Reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan BW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut
tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk, bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban. Tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja, informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi, dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan, dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan dua anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di setingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi, memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban. Namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Afrul Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an, terduga pelaku ini WA salah satu personel Polresta Banyuwangi anggota Laka yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polresta Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka, lalu kemudian dilakukan pengecekan ke dalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan untuk pembunuhan apa? Dibunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur, dan untuk semua BB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan.
untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian Alasan awal? Di bagian mana? Alasan awal terjadinya itu Ya, untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi, lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam. Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, Di ruang makan, di ruang makan. kondisi korban waktu itu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. dan BB yang diamankan dan jelas dan apakah masih ada proses otopsi dan Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita habis ini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. dan ada berapa BB yang diamankan itu guys? Ya, untuk sementara masih diinventarisir. Yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak ada? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban. Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke Ya, kantor dijemput polisi? ke sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Alaka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban, maka kegiatan selanjutnya tadi status quo mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil kan? Mungkin upaya dari kepolisian untuk anak-anaknya seperti apa? Ya, nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Oke, terima kasih. Kasih Dan. Dia ada kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCR, lakinya di Kadean. Korbannya Yang dibunuh PCR, yang istrinya ya? yang istrinya. Kalau yang lagi di Kadean. Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa Pak? Ya, sekitar jam setengah 10 Tengah 10 ya, dapat laporan tadi ya. ada pembunuhan ini. Ini sudah diamankan atau apa? Kabarnya seperti apa? Sudah tadi ada pihak dari polisi, kepolisian di sini, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban inisialnya Pak? Nama korban mungkin Pak? Dia Yang suaminya? Gandhi. Kesehariannya mungkin bisa tahu. Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Tidak pernah ada Yang miring-miring. hal ini, tidak ada, baik-baik semua. Bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan dua orang ini. Dua orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, PCR. Pegadaian juga juga pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Yang pasti kita ini warga kita tahu gitu lah. Cuman nggak ada permasalahan dan ekonomi juga baik, ya, baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya, Anaknya tadi sekolah atau? sekolah, Sekolah, udah berangkat sekolah berarti anaknya? berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya 2 SD, SMP? SMP ya. SMP satunya. Satunya ini pendidikan SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas sedangkan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober.
Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirejo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang, Aflah. Silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirejo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapati informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit reskrim, yang kemudian anggota unit reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan BW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk. Bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban. Tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja, informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan dua anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di setingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti
orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban. Namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Afrul Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an, terduga pelaku ini WA salah satu personel Polres Banyuwangi anggota Laka yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polres Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka, lalu kemudian dilakukan pengecekan ke dalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan untuk pembunuhan apa? Dibunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur, dan untuk semua BB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian alasan awal, di bagian mana? alasan awal terjadinya itu Ya, untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam. Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, Di ruang makan, di ruang makan. kondisi korban waktu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. dan BB yang diamankan dan jelas, dan apakah masih ada proses otopsi dan? Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita habis ini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. dan ada BB berapa BB yang diamankan itu guys? Ya, untuk sementara masih diinventarisir. Yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. Dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak ada? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban. Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke... Ya, dijemput ke sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Laka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob, dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban. Maka kegiatan selanjutnya tadi status quo mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil kan? Mungkin upaya dari kepolisian untuk anak-anak kecil. Ya, nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Oke, terima kasih Dan. Kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCR.
lakinya di Pegadaian. Korbannya Yang dibunuh, PCA. yang istrinya ya. Yang istrinya. Kalau yang laki di Pegadaian. Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa Pak? Ya, sekitar jam setengah 10. Setengah 10 ya. Dapat laporan tadi ya. Ada pembunuhan ini. Ini sudah diamankan ya Bapak? Kabarnya seperti apa? Sudah tadi ada pihak dari polisi, kepolisian, di sini, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban, misalnya Pak? Nama korban mungkin Pak? Dia Yang suaminya? ganti. Kesehariannya mungkin bisa tahu. Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Tidak pernah ada Yang miring-miring. tidak ada, baik-baik semuanya. Bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri, Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan dua orang ini. Dua orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, PCR. Pegadaian juga juga pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Yang pasti kita ini warga kita tahu gitu lah. Cuman nggak ada permasalahan, saya anggap ekonomi juga baik, ya baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang, Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya, Anaknya tadi sekolah atau? sekolah, Udah berangkat sekolah berarti anaknya? berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya 2. SD, SMP? SMP. SMP satunya? Satunya ini mungkin SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas di tangan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober. Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirejo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang, Aflah. Silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirejo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapat informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit reskrim, yang kemudian anggota unit reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan BW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut
tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk, bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban. Tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja, informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi, dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan, dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan 2 anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di setingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi, memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban. Namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an, terduga pelaku ini WA salah satu personel Polres Banyuwangi anggota Laka yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polres Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka, lalu kemudian dilakukan pengecekan ke dalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan untuk pembunuhan apa ya? Dibunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur, dan untuk semua BB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan
untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian Alasan di awal? bagian mana? Di bagian mana? Alasan awal terjadinya itu ndak? Ya, untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi, lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam. Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, Di atau ruang makan, di ruang makan. kondisi korban waktu itu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. Dan Ini BB yang pelaku diamankan sudah dan jelas dan apakah masih ada proses otopsi dan? Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita habis ini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. dan ada BB berapa BB yang diamankan petugas? Ya, untuk sementara masih diinventarisir. Yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. Dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak ada? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban. Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke Ya, kantor dijemput polisi? ke sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Alaka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob, dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban. Maka kegiatan selanjutnya tadi status quo, mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil kan? Mungkin upaya dari kepolisian untuk anak-anak ini seperti apa? Ya, nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Terima kasih Dan. Ya, kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCR, lakinya di Pegadaian. Korbannya Yang dibunuh, PCR, yang istrinya ya? yang istrinya. Kalau yang laki di Pegadaian. Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa Pak? Ya, sekitar jam setengah 10 Tengah 10 ya, dapat laporan tadi ya. ada pembunuhan ini. Ini sudah diamankan ya Bapak? Kabarnya seperti apa? Sudah tadi ada pihak dari polisi, kepolisian di sini, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban, misalnya Pak? Nama korban mungkin Pak? Dia Yang suaminya? ganti. Kesehariannya mungkin bisa tahu. Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Tidak pernah ada Yang miring-miring. kalau ini tidak ada, baik-baik semuanya. Bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri, Bu? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan dua orang ini. Dua orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, PCR. Pegadaian juga juga pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Yang pasti kita ini warga kita tahu gitu lah. Cuman nggak ada permasalahan, nggak anggap ekonomi juga baik, ya baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya Anaknya tadi sekolah atau? sekolah, Udah berangkat sekolah berarti anaknya? berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya 2 SD, SMP? SMP. SMP satunya? Satunya ini mungkin SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas di tangan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober.
Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirejo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang, Aflah. Silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirejo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapat informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit Reskrim, yang kemudian anggota unit Reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan BW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk. Bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban. Tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja, informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan dua anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di setingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti
orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban. Namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Afrul Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an, terduga pelaku ini WA salah satu personel Polres Banyuwangi anggota Laka yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polres Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka, lalu kemudian dilakukan pengecekan ke dalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan untuk pembunuhan apa ya? Bunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur dan untuk semua BB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian mana? Di bagian mana? Alasan awal terjadinya itu Ya, untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam. Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, di ruang makan, di ruang makan. Kondisi korban waktu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. Dan BB yang diamankan jelas dan apakah masih ada proses otopsi dan? Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita di sini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. Dan ada BB berapa BB yang diamankan itu guys? Ya, untuk sementara masih diinventarisir. Yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. Dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak ada? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban. Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke Ya, dijemput ke sini karena WA salah satu personil dari Polres Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Laka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban, maka kegiatan selanjutnya tadi status quo mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil kan? Mungkin upaya dari kepolisian untuk anak-anaknya. Ya, nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Dan. Ya, kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCR.
lakinya di Pegadaian, Korbannya yang dibunuh, BCA, yang istrinya ya. yang istri. Kalau yang laki di Pegadaian. Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa Pak? Ya, sekitar jam setengah 10 Setengah 10 ya. Dapat laporan tadi ya. ada pembunuhan. Ini sudah diamankan apa? Kabarnya seperti apa? Sudah tadi ada pihak dari polisi, kepolisian, sini, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban inisialnya Pak? Nama korban Dia yang suaminya? ganti. Kesehariannya mungkin bisa tahu. Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Tidak pernah ada Kabar yang mirip-mirip. nggak ada, baik-baik semuanya. Bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri, Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan dua orang ini. Dua orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, PCR. Pegadaian juga juga pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Nah, pasti kita ini warga kita tahu gitu. Cuman nggak ada permasalahan, saya anggap ekonomi juga baik, ya, baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya, Anaknya tadi sekolah atau? sekolah, Udah berangkat sekolah berarti anaknya? berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya 2 SD, SMP? SMP. SMP satunya? Satunya ini kebetulan SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas di tangan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober. Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirjo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang, Aflah. Silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirjo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapati informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit reskrim, yang kemudian anggota unit reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan BW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut
tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk, bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban. Tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja, informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi, dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan, dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan dua anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di setingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi, memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban. Namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Afrul Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an, terduga pelaku ini WA salah satu personel Polresta Banyuwangi anggota Laka, yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polresta Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka, lalu kemudian dilakukan pengecekan ke dalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan untuk pembunuhan apa? Dibunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur, dan untuk semua BB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan.
untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian Alasan awal? Di bagian mana? Alasan awal terjadinya itu Ya, untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam. Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, atau Di gimana? ruang makan, di ruang makan. Kondisi korban waktu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. dan BB yang diamankan sudah dan jelas, Dan. Apakah masih ada proses otopsi, Dan? Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita habis ini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. dan ada BB berapa BB yang diamankan petugas? Ya, untuk sementara masih diinventarisir. Yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. Dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak ada? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban. Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke Ya, kantor dijemput polisi? ke sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Alaka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob, dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban. Maka kegiatan selanjutnya tadi status quo, mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil, kan? Mungkin upaya dari kepolisian untuk anak-anak seperti apa? Ya, nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Terima kasih Dan. Dia ada kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCR, lakinya di Pegadaian. Korbannya Yang dibunuh, PCR, yang istrinya ya? yang istrinya. Kalau yang laki di Pegadaian. Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa, Pak? Ya, sekitar jam setengah 10 Tengah 10 ya, dapat laporan tadi ya. ada pembunuhan ini. Ini sudah diamankan ya, Bapak? Kabarnya seperti apa? Sudah tadi ada pihak dari polisi, kepolisian, di sini, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban, inisialnya Pak? Nama korban mungkin nggak tahu. Dia Yang suaminya? kalau ganti. Kesehariannya mungkin bisa tahu. Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Tidak pernah ada Yang mirip-mirip. ini nggak ada, baik-baik semuanya. Bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri, Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan dua orang ini. Dua orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, PCR. Pegadaian juga juga pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Yang pasti kita ini warga kita tahu gitu lah. Cuman nggak ada permasalahan, saya anggap ekonomi juga baik, ya baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang, Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya Anaknya tadi sekolah atau? sekolah, Udah berangkat sekolah berdua anaknya? berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya, Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya 2 SD, SMP? SMP. SMP satunya. Satunya ini mungkin kan SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas di tangan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober.
Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirjo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang, Aflah. Silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirjo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapati informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit reskrim, yang kemudian anggota unit reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan BW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk. Bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban. Tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja, informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan dua anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di setingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti
orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban. Namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Afrul Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an. Terduga pelaku ini WA salah satu personel Polresta Banyuwangi anggota Laka yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polresta Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka. Lalu kemudian dilakukan pengecekan ke dalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan untuk pembunuhan apa? Dibunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur dan untuk semua BB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian alasan awal, Di bagian mana? alasan awal terjadinya itu Ya untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam. Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, Di ruang makan, di ruang makan. kondisi korban waktu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. dan BB yang diamankan dan jelas dan apakah masih ada proses otopsi dan? Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita habis ini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. dan ada BB berapa BB yang diamankan petugas? Ya untuk sementara masih diinventarisir, yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. Dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak ada? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban. Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke Ya, kantor dijemput polisi? ke sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Laka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban, maka kegiatan selanjutnya tadi status quo mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil kan? Mungkin upaya dari kepolisian untuk anak-anak seperti apa? Ya nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Oke, terima kasih. Kasih Dan. Kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCR.
lakinya di Pegadaian, Korbannya yang dibunuh, BCA, yang istrinya ya. yang istrinya. Kalau yang laki di Pegadaian. Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa, Pak? Ya, sekitar jam setengah 10. Setengah 10 ya. Dapat laporan tadi ya. Ada pembunuhan ini. Ini sudah diamankan ya, Bapak. Kabarnya seperti apa? Sudah tadi ada pihak dari polisi, kepolisian di sini, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban inisialnya Pak? Nama korban nggak tahu. Dia Yang suaminya? ganti. Kesehariannya mungkin bisa tahu. Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Tidak pernah ada Yang miring-miring. ini tidak ada, baik-baik semua. Bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri, Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan dua orang ini. Dua orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, PCR. Pegadaian juga juga pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Nah, pasti kita ini warga kita tahu gitu lah. Cuman nggak ada permasalahan, dan ekonomi juga baik, ya baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang, Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya, Anaknya tadi sekolah atau? sekolah, Udah berangkat sekolah berarti anaknya? berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya 2. SD SMP? SMP. SMP satunya. Satunya ini mungkin SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas di tangan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober. Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirjo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang, Aflah. Silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirjo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapati informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit reskrim, yang kemudian anggota unit reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan BW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut
tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk, bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban. Tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja, informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi, dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan, dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan 2 anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di setingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi, memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban. Namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Afrul Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an, terduga pelaku ini WA salah satu personel Polres Banyuwangi anggota Laka yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polres Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka, lalu kemudian dilakukan pengecekan ke dalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan untuk pembunuhan apa ya? Bunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur, dan untuk semua ABB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan
untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian Alasan di awal? bagian mana? Di bagian mana? Alasan awal terjadinya itu Ya, untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi, lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam. Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur atau Di gimana? ruang makan, di ruang makan. Kondisi korban waktu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. dan BB yang Pelaku diamankan sudah dan jelas, Dan. Apakah masih ada proses otopsi, Dan? Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita habis ini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. dan ada berapa BB yang diamankan petugas? Ya, untuk sementara masih diinventarisir. Yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. Dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak ada? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban. Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke Ya, kantor dijemput polisi? ke sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Alaka. Kemudian itu diteruskan ke teman-teman Resmob dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban, maka kegiatan selanjutnya tadi status quo mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil, kan? Mungkin upaya dari kepolisian untuk anak-anak seperti apa? Ya, nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Terima kasih Dan. Dia ada kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCR. Lakinya di Pegadaian. Korbannya Yang dibunuh, PCR. yang istrinya ya? Yang istrinya. Kalau yang lagi di Pegadaian. Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa, Pak? Ya, sekitar jam setengah 10. Tengah 10 ya, dapat laporan tadi ya. Ada pembunuhan ini. Ini sudah diamankan ya, Bapak? Kabarnya seperti apa? Sudah tadi ada pihak dari polisi, kepolisian di sini, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban, inisialnya Pak? Nama korban mungkin Pak? Dia Yang suaminya? ganti. Kesehariannya mungkin bisa Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Tidak pernah ada Kabar yang miring-miring. kalau ini tidak ada, baik-baik semuanya. bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri, Pak. Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan 2 orang ini. 2 orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, PCR. Pegadaian juga juga pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Yang pasti kita ini warga kita tahu gitu lah. Cuman nggak ada permasalahan, nggak ekonomi juga baik, ya baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya Anaknya tadi sekolah atau? sekolah, Udah berangkat sekolah gitu anaknya? berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya 2 SD SMP? SMP. SMP satunya. Satunya ini mungkin SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas di tangan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober.
Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirjo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang, Aflah. Silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirjo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapat informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit Reskrim, yang kemudian anggota unit Reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan BW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk. Bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban. Tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja, informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan dua anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di setingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti
orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban. Namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Aful Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an, terduga pelaku ini WA salah satu personel Polresta Banyuwangi anggota Laka yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polresta Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka, lalu kemudian dilakukan pengecekan ke dalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan untuk pembunuhan apa ya? Bunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur dan untuk semua BB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian alasan awal, di bagian mana? alasan awal terjadinya itu Ya untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam. Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, Di ruang makan, di ruang makan. Kondisi korban waktu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. dan BB yang diamankan dan jelas dan apakah masih ada proses otopsi dan? Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita di sini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. dan ada BB berapa BB yang diamankan petugas? Ya untuk sementara masih diinventarisir, yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. Dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak ada? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban. Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke Ya, kantor dijemput polisi. ke sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Laka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban, maka kegiatan selanjutnya tadi status quo mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil kan? Mungkin upaya dari kepolisian untuk anak-anaknya seperti apa? Ya nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Terima kasih Dan. Ya, ada kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCR.
lakinya di Pegadaian, Korbannya yang dibunuh, PCA, yang istrinya ya. yang istrinya. Kalau yang laki di Pegadaian. Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa Pak? Ya, sekitar jam setengah 10 10 ya. Dapat laporan tadi ya. ada pembunuhan ini. Ini sudah diamankan ya Bapak? Kabarnya seperti apa? Sudah tadi ada pihak dari polisi, kepolisian, sini, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban inisialnya Pak? Nama korban inisialnya? Dia yang suaminya? Ganti. Kesehariannya mungkin bisa Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Tidak pernah ada Kabar yang miring-miring. ini tidak ada, baik-baik semuanya. bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri, Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan dua orang ini. Dua orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, PCR. Pegadaian juga juga pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Nah, pasti kita ini warga kita tahu gitu lah. Cuman nggak ada permasalahan, saya anggap ekonomi juga baik, ya, baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang, Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya, Anaknya tadi sekolah atau? Sekolah. Sekolah, udah berangkat sekolah berarti anaknya? berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya 2 SD, SMP? SMP. SMP satunya. Satunya ini mungkin SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas sedangkan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober. Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirjo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang, Aflah. Silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirjo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapat informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit reskrim, yang kemudian anggota unit reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan BW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut
tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk, bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban. Tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja, informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi, dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan, dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan 2 anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di setingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti, termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi, memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban. Namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Afrul Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an, terduga pelaku ini WA salah satu personel Polres Banyuwangi anggota Laka, yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polres Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka, lalu kemudian dilakukan pengecekan ke dalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan untuk pembunuhan apa ya? Dibunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur, dan untuk semua BB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan
untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian Alasan di awal bagian mana? Di bagian mana? alasan awal terjadinya itu Ya, untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi, lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam. Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur atau Di gimana? ruang makan, di ruang makan. Kondisi korban waktu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. dan BB yang pelaku diamankan sudah dan jelas, Dan. Apakah masih ada proses otopsi, Dan? Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita habis ini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. dan ada berapa BB yang diamankan petugas? Ya, untuk sementara masih diinventarisir. Yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. Dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak, Dan? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban. Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke Ya, kantor dijemput polisi? ke sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Alaka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob, dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban. Maka kegiatan selanjutnya tadi status quo, mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil, kan? Mungkin upaya dari kepolisian untuk anak-anak seperti apa? Ya, nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Terima kasih Dan. Dia ada kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCR, lakinya di Kadean. Korbannya Yang dibunuh, PCR, yang istrinya ya. yang istrinya. Kalau yang laki di Kadean. Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa, Pak? Ya, sekitar jam setengah 10 Tengah 10 ya. Dapat laporan tadi ya. ada pembunuhan ini. Ini sudah diamankan ya, Bapak. Kabarnya seperti apa? Sudah tadi ada pihak dari polisi, kepolisian di sini, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban inisialnya Pak? Nama korban mungkin Pak? Dia Yang suaminya? ganti. Kesehariannya mungkin bisa Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Tidak pernah ada Yang miring-miring. nggak ada, baik-baik semuanya. bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri, Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan dua orang ini. Dua orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, PCR. Pegadaian juga juga pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Yang pasti kita ini warga kita tahu gitu lah. Cuman nggak ada permasalahan, saya anggap ekonomi juga baik, ya baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang, Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya Anaknya tadi sekolah atau? sekolah, Udah berangkat sekolah berarti anaknya? berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya 2 SD sampai SMP. SMP satunya. Satunya ini mungkin SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas di tangan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober.
Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirjo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang, Aflah. Silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirjo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapat informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit Reskrim, yang kemudian anggota unit Reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan BW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk. Bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban. Tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja, informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan dua anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di setingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti
orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban. Namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Afrul Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an, terduga pelaku ini WA salah satu personel Polres Banyuwangi anggota Laka yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polres Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka, lalu kemudian dilakukan pengecekan ke dalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan untuk pembunuhan apa ya? Bunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur dan untuk semua BB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian mana? Alasan awal terjadinya itu? Ya, untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam. Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, di ruang makan, di ruang makan. Kondisi korban waktu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. Dan BB yang diamankan jelas dan apakah masih ada proses otopsi dan? Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita habis ini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. Dan ada BB, berapa BB yang diamankan petugas? Ya, untuk sementara masih diinventarisir. Yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. Dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak ada? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban. Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke ya, dijemput ke sini karena WA salah satu personil dari Polres Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Laka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban, maka kegiatan selanjutnya tadi status quo mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil kan? Mungkin upaya dari kepolisian untuk anak-anak seperti apa? Ya, nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Dan. Ada masalah kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCA.
lakinya di Pegadaian, Korbannya yang dibunuh, BCA, yang istrinya ya. yang istrinya. Kalau yang lagi di Pegadaian. Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa Pak? Ya, sekitar jam setengah 10 10 ya. Dapat laporan tadi ya. ada pembunuhan. Ini sudah diamankan ya. Kabarnya seperti apa? Sudah tadi ada pihak dari polisi, kepolisian, sini, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban inisialnya Pak? Nama korban ini apa? Dia Yang suaminya? ganti. Kesehariannya mungkin bisa tahu. Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Tidak pernah ada Kabar yang mirip-mirip. kalau ini tidak ada, baik-baik semua. Bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri, Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan dua orang ini. Dua orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, PCR. Pegadaian juga juga pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Yang pasti kita ini warga kita tahu gitu. Cuman nggak ada permasalahan, saya anggap ekonomi juga baik, ya, baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang, Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya, Anaknya tadi sekolah atau? sekolah, Sekolah, udah berangkat sekolah berarti anaknya. berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya 2 SD, SMP? SMP. SMP satunya. Satunya ini menurutnya SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas sedangkan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober. Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirjo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang, Aflah. Silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirjo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapat informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit reskrim, yang kemudian anggota unit reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan BW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut
tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk, bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban. Tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja, informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi, dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan, dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan 2 anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di setingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti, termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi, memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban. Namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Afrul Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an, terduga pelaku ini WA salah satu personel Polres Banyuwangi anggota Laka, yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polres Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka, lalu kemudian dilakukan pengecekan ke dalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Dibunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur, dan untuk semua BB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan.
untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian Alasan di awal bagian mana? Di bagian mana? alasan awal terjadinya itu Nda? Ya, untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam. Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, atau Di gimana? ruang makan, di ruang makan. Kondisi korban waktu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. Dan BB yang pelaku diamankan sudah Dan? jelas dan apakah masih ada proses otopsi dan? Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita di sini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. Dan ada berapa BB yang diamankan petugas? Ya, untuk sementara masih diinventarisir. Yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. Dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak ada? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban. Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke Ya, kantor dijemput polisi? ke sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Laka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban, maka kegiatan selanjutnya tadi status quo mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil kan? Mungkin upaya dari kepolisian untuk anak-anaknya seperti apa? Ya, nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Terima kasih Dan. Ya, ada kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCR, lakinya di Kadean. Korbannya Yang dibunuh, PCR, yang istrinya ya? yang istrinya. Kalau yang lagi di Kadean. Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa Pak? Ya, sekitar jam setengah 10 Tengah 10 ya, dapat laporan tadi ya. ada pembunuhan. Ini sudah diamankan ya? Apa? Kabarnya seperti apa? Sudah tadi ada pihak dari polisian di sini, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban, misalnya Pak? Nama korban apa? Dia Yang suaminya? ganti. Kesehariannya mungkin bisa tahu. Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Tidak pernah ada Kabar yang mirip-mirip. kalau ini tidak ada, baik-baik semua. Bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan 2 orang ini. 2 orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam ya, PCR. Pegadaian juga juga pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Yang pasti kita ini warga kita tahu gitu lah. Cuman nggak ada permasalahan, saya anggap ekonomi juga baik, ya baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya, Anaknya tadi sekolah atau? sekolah, Sekolah, udah berangkat sekolah berarti anaknya? berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya SD SMP? SMP. SMP satunya? Satunya ini mungkin kan SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas di tangan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober.
Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirjo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang, Aflah. Silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirjo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapat informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit Reskrim, yang kemudian anggota unit Reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan BW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk. Bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban. Tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja, informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan dua anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di setingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti
orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban. Namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Afrul Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an, terduga pelaku ini WA salah satu personel Polresta Banyuwangi anggota Laka yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polresta Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka, lalu kemudian dilakukan pengecekan ke dalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan dibunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur, dan untuk semua BB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian mana? Alasan awal terjadinya itu? Ya, untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam. Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, di ruang makan, di ruang makan. Kondisi korban waktu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. Dan BB yang diamankan jelas, dan apakah masih ada proses otopsi dan? Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita di sini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. Dan ada BB, berapa BB yang diamankan itu guys? Ya, untuk sementara masih diinventarisir. Yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. Dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak ada? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban. Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke ya, dijemput ke sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Laka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob, dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban. Maka kegiatan selanjutnya tadi status quo mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil kan? Mungkin upaya dari kepolisian untuk anak-anak seperti apa? Ya, nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Oke, terima kasih. Kasih Dan. Ada kejadian pembunuhan, kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCR,
lakinya di Pegadaian, Korbannya yang dibunuh, BCA, yang istrinya ya. yang istrinya. Kalau yang lagi di Pegadaian, Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa Pak? ya sekitar jam setengah 10 Tengah 10 ya. Dapat laporan tadi ya. ada pembunuhan ini. Ini sudah diamankan ya. Apa kabarnya seperti apa? Sudah tadi ada pihak dari polisi, kepolisian, sini, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban inisialnya Pak? Nama korban mungkin Pak? Dia yang suaminya? Ganti. Kesehariannya mungkin bisa tahu. Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Tidak pernah ada Kabar yang miring-miring. kalau ini nggak ada, baik-baik semuanya. Bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri, Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan dua orang ini. Dua orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, PCR. Pegadaian juga juga pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Yang pasti kita ini warga kita tahu gitu lah. Cuman nggak ada permasalahan, nggak anggap ekonomi juga baik, ya baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya, Anaknya tadi sekolah atau? sekolah, Udah berangkat sekolah berarti anaknya. berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya 2 SD SMP? SMP ya. SMP satunya. Satunya ini mungkin SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas di tangan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober. Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirjo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang, Aflah. Silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirjo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapat informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit Reskrim, yang kemudian anggota unit Reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan BW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut
tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk, bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban. Tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja, informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi, dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan, dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan 2 anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di setingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi, memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban. Namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Afrul Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an, terduga pelaku ini WA salah satu personel Polresta Banyuwangi anggota Laka yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polresta Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka, lalu kemudian dilakukan pengecekan ke dalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan untuk pembunuhan apa? Dibunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur, dan untuk semua BB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan.
untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian Alasan awal? Di bagian mana? Alasan awal terjadinya itu Ya, untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam. Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, atau Di gimana? ruang makan, di ruang makan. Kondisi korban waktu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. dan BB yang diamankan dan jelas dan apakah masih ada proses otopsi dan Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita habis ini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. dan ada BB berapa BB yang diamankan itu guys? Ya, untuk sementara masih diinventarisir. Yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak ada? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban. Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke Ya, kantor dijemput ke polisi? sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Alaka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob, dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban. Maka kegiatan selanjutnya tadi status quo, mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil kan? Mungkin upaya dari kepolisian untuk anak-anaknya seperti apa? Ya, nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Kasih Dan. Dia ada kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCR, lakinya di Kadean, Korbannya yang dibunuh, PCR, yang istrinya ya? yang istrinya. Kalau yang laki di Kadean. Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa Pak? Ya, sekitar jam 9:30. Setengah 10 ya, dapat laporan tadi ya. Pembunuhan ini Ini sudah diamankan ya, Bapak? Kabarnya seperti apa? sudah tadi ada pihak dari polisi, kepolisian, sini, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban, inisialnya Pak? Nama korban ini Pak? Dia Yang suaminya? ganti. Kesehariannya mungkin bisa tahu. Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Tidak pernah ada Kabar yang miring-miring. kapal ini tidak ada, baik-baik semua. Bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri, Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan dua orang ini. Dua orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, PCR. Pegadaian juga juga pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Yang pasti kan ini warga kita tahu gitu lah. Cuman nggak ada permasalahan, dan ekonomi juga baik, ya, baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang, Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya, Anaknya tadi sekolah atau? sekolah, Udah berangkat sekolah berarti anaknya? berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya 2 SD, SMP? SMP. SMP satunya. Satunya ini kan SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas di tangan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober.
Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirejo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang, Aflah. Silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirejo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapati informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit reskrim, yang kemudian anggota unit reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan BW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk. Bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban. Tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja, informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan dua anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di setingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti
orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban. Namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Afrul Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an. Terduga pelaku ini WA salah satu personel Polresta Banyuwangi anggota Laka yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polresta Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka. Lalu kemudian dilakukan pengecekan ke dalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan untuk pembunuhan apa? Dibunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur dan untuk semua BB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian alasan awal, di bagian mana? alasan awal terjadinya itu Ya untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam. Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, Di ruang makan, di ruang makan. Kondisi korban waktu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. dan BB yang diamankan dan jelas, dan apakah masih ada proses otopsi dan? Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita habis ini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. dan ada BB berapa BB yang diamankan itu guys? Ya untuk sementara masih diinventarisir, yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. Dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak ada? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban. Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke Ya, dijemput ke sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Laka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban, maka kegiatan selanjutnya tadi status quo mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil kan? Mungkin upaya dari kepolisian untuk anak-anak seperti apa? Ya nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Oke, terima kasih. Kasih Dan. Ada kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCR.
lakinya di Pegadaian. Korbannya yang Dibunuh BCA. yang istrinya ya. Yang istrinya. Kalau yang lagi di Pegadaian. Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa, Pak? Ya, sekitar jam setengah 10. Setengah 10 ya. Dapat laporan tadi ya. Ada pembunuhan ini. Ini sudah diamankan ya, Bapak. Kabarnya seperti apa? Sudah tadi ada pihak dari polisi, kepolisian, di sini, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban inisialnya Pak? Nama korban mungkin Pak? Dia Yang suaminya? ganti. Kesehariannya mungkin bisa Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Saya tidak pernah ada yang miring-miring ini nggak ada, baik-baik semuanya. bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri, Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan dua orang ini. Dua orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, PCR. Pegadaian juga juga pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Nah, pasti kan warga kita tahu gitu lah. Cuman nggak ada permasalahan, ya, anggap ekonomi juga baik, ya baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang, Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya, Anaknya tadi sekolah atau? sekolah, Udah berangkat sekolah berarti anaknya? berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya 2. SD, SMP? SMP. SMP satunya? Satunya ini mungkin SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas di tangan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober. Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirejo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang, Aflah. Silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirejo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapati informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit reskrim, yang kemudian anggota unit reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan BW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut
tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk, bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban. Tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja, informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi, dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan, dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan dua anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di setingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi, memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban. Namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Afrul Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an, terduga pelaku ini WA salah satu personel Polres Banyuwangi anggota Laka yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polres Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka, lalu kemudian dilakukan pengecekan ke dalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan untuk pembunuhan apa ya? Dibunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur, dan untuk semua BB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan
untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian Alasan di awal bagian mana? Di bagian mana? alasan awal terjadinya itu Ya, untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi, lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam. Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, atau Di gimana? ruang makan, di ruang makan. Kondisi korban waktu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. dan BB yang Pelaku diamankan sudah dan jelas, dan apakah masih ada proses otopsi dan Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita habis ini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. dan ada berapa BB yang diamankan petugas? Ya, untuk sementara masih diinventarisir. Yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak ada? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban. Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke Ya, kantor dijemput polisi? ke sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Alaka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob, dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban. Maka kegiatan selanjutnya tadi status quo, mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil kan? Mungkin upaya mungkin dari kepolisian itu anak-anaknya seperti apa? Ya, nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Oke, terima kasih. Kasih Dan. Iya, ada kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCR, lakinya di Pegadaian, Korbannya yang dibunuh, PCR, yang istrinya ya. yang istrinya. Kalau yang lagi di Pegadaian, Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa Pak? ya sekitar jam setengah 10 Jam 10 ya. Dapat laporan tadi ya. ada pembunuhan. Ini sudah diamankan ya Pak? Kabarnya seperti apa? Sudah tadi ada pihak dari polisi, kepolisian di sini, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban inisialnya Pak? Nama korban mungkin Pak? Dia Yang suaminya? ganti. Kesehariannya mungkin bisa tahu. Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Dan tidak pernah ada Yang miring-miring. ini tidak ada, baik-baik semuanya. Bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan dua orang ini. Dua orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, PCR. Pegadaian juga juga pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Nah, pasti kita ini warga kita tahu gitu lah. Cuman nggak ada permasalahan, nggak ekonomi juga baik, ya, baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang, Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya, Anaknya tadi sekolah atau? sekolah, Udah berangkat sekolah berarti anaknya. berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya 2 SD, SMP? SMP. SMP satunya? Satunya ini mungkin SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas di tangan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober.
Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirjo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang, Aflah. Silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirjo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapat informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit Reskrim, yang kemudian anggota unit Reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan BW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk. Bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban. Tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja, informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan dua anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di setingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti
orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban. Namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur. Motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi, lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam. Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, di ruang makan. Di ruang makan. Kondisi korban waktu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. Dan BB yang diamankan jelas dan apakah masih ada proses otopsi dan? Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita habis ini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. Dan ada berapa BB yang diamankan petugas? Ya, untuk sementara masih diinventarisir. Yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. Dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak ada? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban. Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke... Ya, dijemput ke sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Alaka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video. Kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban, maka kegiatan selanjutnya tadi status quo mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil kan? Mungkin upaya dari kepolisian itu anak-anak seperti apa? Ya nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Dan. Ya, ada kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCR, lakinya di Pegadaian. Korbannya yang dibunuh PCR. yang istrinya ya. Yang istri. Kalau yang laki di Pegadaian. Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa Pak? Ya, sekitar jam 9:30. 10 ya. Dapat laporan tadi ya. Ada pembunuhan. Ini sudah diamankan aja Bapak. Kabarnya seperti apa? Sudah tadi ada pihak dari polisian di sini, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban inisialnya Pak? Nama korban mungkin Pak? Dia Yang suaminya? ganti. Kesehariannya mungkin bisa tahu. Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Tidak pernah ada Yang miring-miring. kalau ini tidak ada, baik-baik semuanya. Bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan 2 orang ini. 2 orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, PCR. Pegadaian juga
juga pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Nah, pasti kita ini warga kita tahu gitu lah. Cuman nggak ada permasalahan dan ekonomi juga baik, ya baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang, Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya. Anaknya tadi sekolah atau Sekolah. udah berangkat sekolah berarti ya, Pak? Berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya, Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya 2. SD, SMP? SMP. SMP satunya? Satunya ini kebetulan SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas di tangan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober. Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirjo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang, Aflah. Silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirjo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapat informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit Reskrim, yang kemudian anggota unit Reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan BW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk. Bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban. Tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja, informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan 2 anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara
anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di setingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban, namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Afrul Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an, terduga pelaku ini WA salah satu personel Polresta Banyuwangi anggota Laka yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polresta Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka, lalu kemudian dilakukan pengecekan ke dalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan untuk pembunuhan apa ya? Dibunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur dan untuk semua BB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian alasan awal, di bagian mana? Alasan awal terjadinya itu? Ya untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam. Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, di ruang makan, di ruang makan. Kondisi korban waktu didatangi sudah tewas. Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. Dan BB yang diamankan jelas dan apakah masih ada proses otopsi dan? Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita habis ini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. Dan ada BB, berapa BB yang diamankan itu? Ya untuk sementara masih diinventarisir, yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. Dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak ada? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban.
Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke Ya, kantor dijemput polisi? ke sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Alaka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob, dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban. Maka kegiatan selanjutnya tadi status quo, mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil kan? Mungkin upaya mungkin dari kepolisian untuk anak-anak seperti apa? Ya, nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Oke. Terima kasih Dan. Ya, ada kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCR, kakinya di Gadean. Korbannya Yang dibunuh, PCR, yang istrinya ya. yang istrinya. Kalau yang lagi di Gadean. Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa Pak? Ya, sekitar jam setengah 10 Tengah 10 ya. Dapat laporan tadi ya. ada pembunuhan ini. Ini sudah diamankan ya Pak? Kabarnya seperti apa? Sudah tadi ada pihak dari polisi, kepolisian di sini, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban inisialnya Pak? Nama korban mungkin Pak? Dia Yang suaminya? ganti. Kesehariannya mungkin bisa Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Tidak pernah ada Kabar yang miring-miring. kapal ini, tidak ada, baik-baik semuanya. bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan dua orang ini. Dua orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, PCR. Pegadaian juga juga pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Nah, pasti kita ini warga kita tahu gitu lah. Cuman nggak ada permasalahan, saya anggap ekonomi juga baik, ya baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya, Anaknya tadi sekolah atau? Sekolah. Sekolah, udah berangkat sekolah berarti anaknya? berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya 2 SD, SMP? SMP. SMP satunya. Satunya ini mungkin SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas di tangan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober. Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirjo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang Aflah, silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirjo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang
anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapat informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit reskrim, yang kemudian anggota unit reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan DW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk. Bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban. Tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja, informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan dua anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di setingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban, namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Afrul Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an, terduga pelaku ini
WA salah satu personel Polresta Banyuwangi anggota Laka yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polresta Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka, lalu kemudian dilakukan pengecekan ke dalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan untuk pembunuhan apa ya? Dibunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur, dan untuk semua BB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian alasan awal, di bagian mana? Di bagian mana? alasan awal terjadinya itu Ya, untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam. Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, atau Di gimana? ruang makan, di ruang makan. Kondisi korban waktu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. dan BB yang Ini diamankan sudah dan jelas, dan apakah masih ada proses otopsi dan? Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita di sini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. dan ada BB berapa BB yang diamankan petugas? Ya, untuk sementara masih diinventarisir. Yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. Dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak ada? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban. Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke Ya, kantor dijemput polisi? ke sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Laka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob, dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban. Maka kegiatan selanjutnya tadi status quo mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil kan? Mungkin upaya dari kepolisian untuk anak-anaknya seperti apa? Ya, nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Oke, terima kasih. Kasih Dan. Ya, ada kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCR, lakinya di Kadean. Korbannya Yang dibunuh, PCR, yang istrinya ya? yang istrinya. Kalau yang laki di Kadean. Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa Pak? Ya, sekitar jam 9:30. Tengah 10 ya, dapat laporan tadi ya. Pembunuhan ini Ini sudah diamankan Bapak. Kabarnya seperti apa? sudah tadi ada pihak dari polisi, kepolisian ke sini, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban inisialnya Pak? Nama korban ini Pak? Dia Yang suaminya? Gandhi. Kesehariannya mungkin bisa tahu. Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Tidak pernah ada Kabar yang miring-miring. kapal ini, tidak ada, baik-baik semua. Bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri, Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan 2 orang ini. 2 orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, PCR. Kemudian juga juga
pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Yang pasti kita ini warga kita tahu gitu lah. Cuman nggak ada permasalahan yang ekonomi juga baik, ya baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang, Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya, Anaknya tadi sekolah atau? sekolah, Sekolah, udah berangkat sekolah berarti anaknya? berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya SD sampai SMP. SMP satunya. Satunya ini kiranya SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas sedangkan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober. Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirjo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang, Aflah. Silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirjo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapat informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit Reskrim, yang kemudian anggota unit Reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan BW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk. Bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban. Tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja, informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan 2 anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara
anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di tingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban, namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Afrul Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an, terduga pelaku ini WA salah satu personel Polresta Banyuwangi anggota Laka yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polresta Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka, lalu kemudian dilakukan pengecekan ke dalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan dibunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur dan untuk semua BB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian mana? Di bagian mana? Alasan awal terjadinya itu? Ya, untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam. Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, di ruang makan, di ruang makan. Kondisi korban waktu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. Dan BB yang diamankan jelas dan apakah masih ada proses otopsi dan? Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita di sini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. Dan ada BB, berapa BB yang diamankan itu guys? Ya, untuk sementara masih diinventarisir. Yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. Dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak ada? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban.
Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke Ya, kantor dijemput polisi? ke sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Alaka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob, dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban, maka kegiatan selanjutnya tadi status quo mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil kan? Mungkin upaya dari kepolisian untuk anak-anak seperti apa? Ya, nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Oke, terima kasih. Kasih Dan. Ya, ada kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCR. Lakinya di KDA. Korbannya Yang dibunuh, PCR. yang istrinya ya? Yang istrinya. Kalau yang laki di KDA. Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa Pak? Terus sekitar jam setengah 10 Setengah 10 ya, dapat laporan tadi ya. ada pembunuhan. Ini sudah diamankan ya Bapak? Kabarnya seperti apa? Sudah tadi ada pihak dari polisi, kepolisian, sipil, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban inisialnya Pak? Nama korban mungkin Pak? Dia yang suaminya? Ganti. Kesehariannya mungkin bisa tahu. Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Tidak pernah ada Kabar yang miring-miring. kapal ini tidak ada, baik-baik semuanya. Bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri, Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan dua orang ini. Dua orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, PCR. Pegadaian juga juga pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Yang pasti kita ini warga kita tahu gitu lah. Cuman nggak ada permasalahan dan ekonomi juga baik, ya baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya, Anaknya tadi sekolah atau? sekolah, Udah berangkat sekolah berarti anaknya? berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya 2 SD, SMP? SMP. SMP satunya? Satunya ini mungkin SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas di tangan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober. Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirjo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang, Aflah. Silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirjo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang
anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapat informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit reskrim, yang kemudian anggota unit reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan DW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk. Bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban. Tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja, informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi, dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan, dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan dua anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di setingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti, termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi, memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban. Namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Afrul Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an, terduga pelaku ini
WA salah satu personel Polresta Banyuwangi anggota Laka yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polresta Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka, lalu kemudian dilakukan pengecekan ke dalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan untuk pembunuhan apa? Dibunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur, dan untuk semua BB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian alasan awal? Di bagian mana? Alasan awal terjadinya itu? Ya, untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam. Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, Di atau ruang makan, di ruang makan. kondisi korban waktu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. Dan BB yang diamankan jelas, dan apakah masih ada proses otopsi dan? Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita habis ini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. Dan ada BB berapa BB yang diamankan itu guys? Ya, untuk sementara masih diinventarisir. Yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. Dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak ada? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban. Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke Ya, kantor dijemput ke polisi. sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Laka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob, dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban. Maka kegiatan selanjutnya tadi status quo mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil kan? Mungkin upaya dari kepolisian untuk anak-anak seperti apa? Ya, nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Terima kasih. Kasih Dan. Dia ada kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCR, lakinya di PKDA. Korbannya yang dibunuh, PCR, yang istrinya ya? yang istrinya. Kalau yang lagi di PKDA. Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa Pak? Ya, sekitar jam 9:30. Tengah 10 ya, dapat laporan tadi ya. Ada pembunuhan. Ini sudah diamankan ya? Apa kabarnya seperti apa? Sudah tadi ada pihak dari polisi, kepolisian di sini, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban inisialnya Pak? Nama korban mungkin nggak tahu. Dia Yang suaminya? ganti. Kesehariannya mungkin bisa tahu. Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Tidak pernah ada yang miring-miring. ini nggak ada, baik-baik semuanya. Bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan dua orang ini. Dua orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, PCR. Pegadaian juga juga
pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Yang pasti kita ini warga kita tahu gitu lah. Cuman nggak ada permasalahan, nggak ada, ekonomi juga baik, ya baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang, Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya. Anaknya tadi sekolah atau Sekolah, udah berangkat sekolah berarti anak? berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya 2 SD, SMP? SMP. SMP satunya? Satunya ini kemudian SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas di tangan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober. Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirejo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang, Aflah. Silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirejo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapati informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit reskrim, yang kemudian anggota unit reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan BW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk, bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban. Tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja, informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan 2 anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara
anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di tingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban, namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an, terduga pelaku ini WA salah satu personel Polres Banyuwangi anggota Laka yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polres Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka, lalu kemudian dilakukan pengecekan ke dalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan untuk pembunuhan apa? Dibunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur dan untuk semua BB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian alasan awal, di bagian mana? alasan awal terjadinya itu Ya, untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam. Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, Di ruang makan, di ruang makan. Kondisi korban waktu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. dan BB yang diamankan dan jelas, dan apakah masih ada proses otopsi dan? Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita di sini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. dan ada BB berapa BB yang diamankan itu guys? Ya, untuk sementara masih diinventarisir. Yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. Dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak ada? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban.
Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke Ya, kantor dijemput polisi? ke sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Alaka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob, dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban. Maka kegiatan selanjutnya tadi status quo, mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil kan? Mungkin upaya mungkin dari kepolisian untuk anak-anak seperti apa? Ya, nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Oke, terima kasih. Kasih Dan. Itu ada kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCR, lakinya di Pegadaian. Korbannya yang dibunuh, PCR. yang istrinya ya. Yang istrinya. Kalau yang laki di Pegadaian. Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa Pak? Ya, sekitar jam setengah 10 ya. Dapat laporan tadi ya. ada pembunuhan ini. Ini sudah diamankan ya Bapak. Kabarnya seperti apa? Sudah tadi ada pihak dari polisi, kepolisian di sini, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban inisialnya Pak? Nama korban mungkin Pak? Dia Yang suaminya? ganti. Kesehariannya mungkin bisa tahu. Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Tidak pernah ada Kabar yang mirip-mirip. ini tidak ada, baik-baik semuanya. Bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan dua orang ini. Dua orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, PCR. Pegadaian juga juga pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Yang pasti kita ini warga kita tahu gitu lah. Cuman nggak ada permasalahan, dan ekonomi juga baik, ya baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya, Anaknya tadi sekolah atau? sekolah, Udah berangkat sekolah berarti anaknya? berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya 2 SD SMP? SMP. SMP satunya. Satunya ini mungkin SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas di tangan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober. Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirjo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang, Aflah. Silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirjo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang
anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapati informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit reskrim, yang kemudian anggota unit reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan DW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk, bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban. Tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja, informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan dua anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di setingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban, namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Afrul Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an terduga pelaku ini
WA salah satu personel Polres Banyuwangi anggota Laka yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polres Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka, lalu kemudian dilakukan pengecekan ke dalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan untuk pembunuhan apa ya? Bunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur, dan untuk semua BB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian alasan awal, di bagian mana? alasan awal terjadinya itu Ya, untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi dilihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam. Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, atau Di gimana? ruang makan, di ruang makan. Kondisi korban waktu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. dan BB yang pelaku diamankan sudah dan jelas, dan apakah masih ada proses otopsi dan? Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita habis ini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. dan ada BB berapa BB yang diamankan petugas? Ya, untuk sementara masih diinventarisir. Yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. Dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak ada? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban. Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke Ya, kantor dijemput polisi? ke sini karena WA salah satu personil dari Polres Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Laka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob, dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban. Maka kegiatan selanjutnya tadi status quo mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil kan? Mungkin upaya dari kepolisian untuk anak-anaknya seperti apa? Ya, nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Dan. Ya, ada kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCR, lakinya di Pegadaian. Korbannya yang dibunuh, PCR, yang istrinya ya? yang istrinya. Kalau yang lagi di Pegadaian. Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa Pak? Itu sekitar jam 9:30. Tengah 10 ya, dapat laporan tadi ya. Ada pembunuhan ini. Ini sudah diamankan ya Bapak? Kabarnya seperti apa? Sudah tadi ada pihak dari polisi, kepolisian, sini, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban inisialnya Pak? Nama korban ini Dia yang suaminya? ganti. Kesehariannya mungkin bisa tahu. Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Tidak pernah ada Yang miring-miring. nggak ada, baik-baik semua. Bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan 2 orang ini. 2 orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, PCR ya. Pegadaian juga juga
pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Nah, pasti kita ini warga kita tahu gitu lah. Cuman nggak ada permasalahan, saya anggap ekonomi juga baik, ya baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang, Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya, Anaknya tadi sekolah atau sekolah, sekolah? Udah berangkat sekolah berarti anaknya? berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya 2 SD, SMP? SMP. SMP satunya? Satunya ini kemudian SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas sedangkan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober. Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirjo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang, Aflah. Silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirjo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapat informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit Reskrim, yang kemudian anggota unit Reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan BW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk. Bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban. Tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja, informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan 2 anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara
anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di tingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi, memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban. Namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Afrul Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an, terduga pelaku ini WA salah satu personel Polres Banyuwangi anggota Laka yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polres Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka, lalu kemudian dilakukan pengecekan ke dalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan dibunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur dan untuk semua BB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian mana? Di bagian mana? Alasan awal terjadinya itu? Ya, untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam. Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, di ruang makan, di ruang makan. Kondisi korban waktu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. Dan BB yang diamankan jelas dan apakah masih ada proses otopsi dan? Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita di sini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. Dan ada BB, berapa BB yang diamankan itu guys? Ya, untuk sementara masih diinventarisir. Yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. Dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak ada? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban.
Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke Ya, kantor dijemput polisi? ke sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Laka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob, dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, itu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban. Maka kegiatan selanjutnya tadi status quo, mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil kan? Mungkin upaya dari kepolisian untuk anak-anak seperti apa? Ya, nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Oke, terima kasih. Kasih Dan. Ya, ada kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCR, lakinya di Kadean. Korbannya yang dibunuh, PCR, yang istrinya ya? yang istrinya. Kalau yang lagi di Kadean. Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa Pak? Ya, sekitar jam setengah 10 10 ya, dapat laporan tadi ya. ada pembunuhan. Ini sudah diamankan ya Bapak? Kabarnya seperti apa? Sudah tadi ada pihak dari polisi, kepolisian ke sini, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban inisialnya Pak? Nama korban ini apa? Dia Yang suaminya? ganti. Kesehariannya mungkin bisa tahu. Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Tidak pernah ada Kabar yang miring-miring. kapal ini tidak ada, baik-baik semuanya. Bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri, Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan dua orang ini. Dua orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, PCR. Kejadian juga juga pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Yang pasti kita ini warga kita tahu gitu lah. Cuman nggak ada permasalahan yang ekonomi juga baik, ya baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya, Anaknya tadi sekolah atau? sekolah, Udah berangkat sekolah berarti anaknya? berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya 2 SD, SMP? SMP. SMP satunya? Satunya ini mungkin SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas di tangan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober. Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirjo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang Aflah, silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirjo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang
anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapat informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit reskrim, yang kemudian anggota unit reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan DW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk. Bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban. Tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja, informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi, dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan, dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan dua anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di setingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti, termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi, memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban. Namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Afrul Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an, terduga pelaku ini
WA salah satu personel Polresta Banyuwangi anggota Laka yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polresta Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka, lalu kemudian dilakukan pengecekan ke dalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan untuk pembunuhan apa ya? Dibunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur, dan untuk semua ABB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian Alasan awal? Di bagian mana? Alasan awal terjadinya itu Nda? Ya, untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam. Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, atau Di gimana? ruang makan, di ruang makan. Kondisi korban waktu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. Dan BB yang diamankan Sudah Dan? jelas, Dan. Apakah masih ada proses otopsi, Dan? Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita habis ini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. Dan ada BB berapa BB yang diamankan itu guys? Ya, untuk sementara masih diinventarisir. Yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. Dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak, Dan? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban. Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke Ya, kantor dijemput polisi? ke sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Laka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob, dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban. Maka kegiatan selanjutnya tadi status quo mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil, kan? Mungkin upaya dari kepolisian untuk anak-anak seperti apa? Ya, nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Terima kasih Dan. Dia ada kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCR, lakinya di Pegadaian. Korbannya yang dibunuh, PCR, yang istrinya ya? yang istrinya. Kalau yang lagi di Pegadaian. Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa, Pak? Itu sekitar jam 9:30. Tengah 10 ya, dapat laporan tadi ya. Ada pembunuhan. Ini sudah diamankan ya, Bapak? Kabarnya seperti apa? Sudah tadi ada pihak dari polisi, kepolisian di sini, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban inisialnya Pak? Nama korban mungkin Pak? Dia yang suaminya? Ganti. Kesehariannya mungkin bisa Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Tidak pernah ada Kabar yang miring-miring. ini nggak ada, baik-baik semuanya. bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri, Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan dua orang ini. Dua orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, PCR. Pegadaian juga juga
pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Yang pasti kita ini warga kita tahu gitu lah. Cuman nggak ada permasalahan dan ekonomi juga baik, ya baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang, Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya, Anaknya tadi sekolah atau sekolah, udah berangkat sekolah gitu anaknya? berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya 2. SD, SMP? SMP. SMP satunya. Satunya ini kemudian SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas di tangan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober. Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirjo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang, Aflah. Silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirjo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapat informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit Reskrim, yang kemudian anggota unit Reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan BW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk. Bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban. Tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja, informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan 2 anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara
anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di tingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban, namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Afrul Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an, terduga pelaku ini WA salah satu personel Polresta Banyuwangi anggota Laka yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polresta Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka, lalu kemudian dilakukan pengecekan sedalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan untuk pembunuhan apa? Dibunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur dan untuk semua BB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian mana? Alasan awal terjadinya itu? Ya, untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam. Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, di ruang makan, di ruang makan. Kondisi korban waktu didatangi sudah tewas. Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. Dan BB yang diamankan jelas dan apakah masih ada proses otopsi dan? Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita habis ini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. Dan ada BB, berapa BB yang diamankan itu? Ya, untuk sementara masih diinventarisir. Yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. Dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak ada? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban.
Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke Ya, kantor dijemput polisi? ke sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Alaka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob, dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban. Maka kegiatan selanjutnya tadi status quo, mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil kan? Mungkin upaya mungkin dari kepolisian untuk anak-anaknya seperti apa? Ya, nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Oke, terima kasih. Kasih Dan. Dia ada kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCR, lakinya di Pegadaian. Korbannya yang dibunuh, PCR. yang istrinya ya? Yang istrinya. Kalau yang lagi di Pegadaian. Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa Pak? Ya, sekitar jam setengah 10 ya, dapat laporan tadi ya. ada pembunuhan ini. Ini sudah diamankan atau apa? Kabarnya seperti apa? Sudah tadi ada pihak dari polisi, kepolisian, sini, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban, misalnya Pak, nama korban mungkin Pak? Dia Yang suaminya? kalau ganti. Kesehariannya mungkin bisa tahu. Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Tidak pernah ada yang miring-miring. ini tidak ada, baik-baik semuanya. Bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri, Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan dua orang ini. Dua orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, PCR. Pegadaian juga juga pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Yang pasti kan warga kita tahu gitu loh. Cuman nggak ada permasalahan, ekonomi juga baik, ya baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya, Anaknya tadi sekolah atau? sekolah, Udah berangkat sekolah berapa anaknya? berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya 2 SD SMP? SMP. SMP satunya. Satunya ini mungkin SD mungkin. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas di tangan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober. Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirjo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang, Aflah. Silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirjo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga akhirnya korban terjatuh, tergeletak dengan terlentang di ruang makan di rumah tersebut hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Yang menarik bahwa setelah membunuh istrinya, sang suami ini kemudian mencari telepon anggota polisi melalui salah satu grup WhatsApp yang berisi banyak warga Banyuwangi. Di sana dia menyampaikan bahwa ingin mencari atau ingin mengetahui nomor anggota polisi Polresta Banyuwangi. Ketika seseorang
anggota grup lainnya memberi nomor tersebut, ia kemudian mengontak anggota polisi tersebut yang ternyata adalah anggota unit Laka Satlantas Polresta Banyuwangi dan memberikan info bahwa ia telah membunuh istrinya dan ingin menyerahkan diri. Mendapati informasi tersebut, anggota polisi tersebut kemudian meneruskan kabar itu kepada unit reskrim, yang kemudian anggota unit reskrim datang ke lokasi dan menemui tersangka yang saat itu sudah menunggu di teras rumahnya. Setelah mencari kondisi atau keberadaan sang istri, di sana memang benar telah terjadi pembunuhan dan DW dalam posisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Pembunuhan ini cukup mengagetkan bagi warga sekitar karena pasangan suami istri tersebut dikenal harmonis bagi para warga lainnya, termasuk beberapa tetangga yang tadi kami wawancarai. Mereka menyebut tidak pernah mendengar adanya cekcok antara kedua pasangan tersebut karena memang lingkungan tempat tinggal mereka adalah di rumah atau di kampung yang rapat dengan padat penduduk, bahkan warga yang rumahnya tinggal bersebelahan tepat dengan rumah antara suami istri ini juga mengaku tidak pernah mendengar adanya suara cekcok atau perkelahian atau keributan antara tersangka dan korban. Tersangka secara kedua pasangan suami istri ini secara ekonomi juga dianggap cukup mumpuni karena sang istri bekerja, informasinya menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan perbankan swasta di Banyuwangi dan sang suami bekerja di salah satu cabang badan usaha milik negara yang ada di Banyuwangi. Jadi secara ekonomi memang mereka dikenal sebagai orang yang berkecukupan dan secara rumah tangga mereka juga dikenal sebagai orang yang harmonis. Ketiga pasangan ini di rumah tersebut tinggal dengan dua anak. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, tapi anak terbesar yang sudah berkuliah saat ini tinggal di Kota Malang, sementara 2 lainnya tinggal di rumah yang sama dengan pasangan suami istri tersebut. Namun memang saat kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah tempat kejadian hanya pasangan suami istri itu dan kedua anaknya tengah bersekolah. Anak yang kedua bersekolah di setingkat sekolah menengah kejuruan, sementara anak ketiga atau anak bungsu ini bersekolah di setingkat sekolah menengah pertama. Saat kejadian mereka tidak ada di lokasi dan baru datang setelah mendapat informasi bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh sang ayah. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Banyuwangi dan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi juga telah menyita berbagai barang bukti termasuk diantaranya pisau dapur yang dipakai untuk membunuh korban. Menurut informasi polisi, pisau dapur yang dipakai ukurannya relatif kecil, namun karena area yang ditusuk yaitu tepat di bagian dada, di bagian tubuh yang vital, korban meninggal di lokasi. Sementara sang istri atau korban saat ini telah dibawa ke RSUD Blambangan untuk nantinya akan diotopsi lebih lanjut. Dari pihak keluarga korban saat kami tiba di TKP tadi pagi memang ada banyak yang datang ke lokasi seperti orang tua dari tersangka, kemudian disusul juga oleh anak-anak korban. Namun memang kondisi mereka masih sangat berduka dan masih sangat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Ketika pembunuhan terjadi pun warga setempat baru mengetahui setelah adanya polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang tanda polis line yang menandakan bahwa area tersebut steril bagi warga kecuali aparat yang sedang berkepentingan. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan tersebut, termasuk mencari tahu apa penyebab pasti sang suami atau tersangka ini tega membunuh istrinya pada hari tersebut. Informasi saat ini masih dihimpun, tersangka juga masih diperiksa di Mapolresta Banyuwangi dan aparat masih bekerja untuk mencari tahu penyebab pasti motif pembunuhan tersebut. Informasi soal kejelasan atau dugaan motif akan disampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan selesai. Begitu Siska dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Afrul Abidin melaporkan terkait kasus pembunuhan istri oleh suami di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ini tadi sekitar jam 8 lebih ya, 8.30-an, terduga pelaku ini
WA salah satu personel Polresta Banyuwangi anggota Laka yang intinya adalah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri karena sudah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Sekitar beberapa menit kemudian tim Resmob dari Polresta Banyuwangi bergerak ke TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras dengan posisi pintu terbuka, lalu kemudian dilakukan pengecekan ke dalam dan ditemukan TKP dan olah TKP. Untuk selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut. Alat yang digunakan untuk pembunuhan apa? Dibunuh dengan cara apa? Secara sekilas tadi keterangan dari pelaku untuk sementara korban ditusuk dengan pisau dapur, dan untuk semua BB termasuk alat yang digunakan sudah kita amankan untuk menjalani proses lebih lanjut. Di bagian alasan awal, Di bagian mana? alasan awal terjadinya itu Ya, untuk motif masih kita dalami ya, masih kita menunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas untuk perlukaan yang fatalitas tadi lihat dari TKP dan saat ini berada di rumah sakit untuk kemudian diotopsi, itu ada luka di dada, luka tusuk benda tajam. Ini yang masih kita lihat hasil otopsinya ya. Dan penusukan dilakukan di kamar, di dapur, Di atau ruang makan, di ruang makan. kondisi korban waktu itu didatangi sudah tewas ya? Sudah meninggal dalam kondisi terlentang, bersimbah darah. Untuk posisi pisau berada tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. dan BB yang diamankan Sudah dan jelas, Dan. Apakah masih ada proses otopsi, Dan? Ya, nanti kita lihat ya, proses otopsi itu kan sejatinya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Makanya kita di sini mau ke rumah sakit untuk koordinasi dengan dokter forensiknya. dan ada BB berapa BB yang diamankan petugas? Ya, untuk sementara masih diinventarisir. Yang jelas alat yang digunakan sudah diamankan. Dan saat kejadian ini kan keluarga ini ada 3 anak. Saat kejadian ada anak-anaknya atau sudah tidak, Dan? Tadi semuanya lagi di luar ya, kan beberapa anaknya ini juga sedang sekolah. Jadi di rumah pada saat kejadian tadi sudah dikonfirmasi hanya ada pelaku dan korban. Dan penegasan saja, berarti tersangka ini dijemput ke sini ya, bukan menyerahkan ke Ya, kantor dijemput polisi? ke sini karena WA salah satu personil dari Polresta Banyuwangi, mungkin temannya ya, anggota Laka. Dan itu diteruskan ke teman-teman Resmob, dan pas didatang ke TKP, posisi tersangka itu tadi berada di teras, pintu terbuka, kemudian semua sudah kita dokumentasikan video, kita masuk ke dalam beberapa personil tadi dan menyatakan ada ditemukan korban. Maka kegiatan selanjutnya tadi status quo mengamankan sambil menunggu tim identifikasi untuk melakukan olah TKP secara profesional. Ini anak-anak ada yang masih kecil, kan? Mungkin upaya dari kepolisian untuk anak-anak seperti apa? Ya, nanti kita komunikasikan lebih lanjut ya. Oke, terima kasih. Kasih Dan. Ya, kejadian pembunuhan. Kemudian yang satu ini istrinya kerja di PCR, lakinya di PKDA. Korbannya yang dibunuh, PCR. yang istrinya ya? Yang istrinya. Kalau yang laki di PKDA. Tadi kejadiannya informasi yang Bapak terima jam berapa, Pak? Ya, sekitar jam setengah 10. Setengah 10 ya, dapat laporan tadi ya. Ada pembunuhan. Ini sudah diamankan ya, Bapak? Kabarnya seperti apa? Sudah tadi ada pihak dari polisi, kepolisian di sini, misalnya mencari tahu lah kejadiannya seperti apa. Kemudian jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD untuk diotopsi. Kalau permasalahan kita masih belum bisa tahu nanti. Kalau korban inisialnya Pak? Nama korban mungkin apa? Dia Yang suaminya? ganti. Kesehariannya mungkin bisa Kesehariannya saya kira baik-baik aja. Tidak pernah ada yang miring-miring. ini tidak ada, baik-baik semuanya. bahwa pernah ada laporan di kelurahan sendiri, Pak? Tidak pernah, baik-baik aja. Tak kenal tapi secara personal dengan dua orang ini. Dua orang ini kan kerjanya kan selalu pagi, pulangnya malam, ya, PCR. Kejadian juga juga
pagi sampai kadang-kadang sore. Jadi ya kita jarang interaksi lah. Yang pasti kayak warga kita tahu gitu lah. Cuman nggak ada permasalahan, saya anggap ekonomi juga baik, ya baik-baik aja. Selama ini tinggal di sini berapa orang, Pak? Sama anaknya ada 3 orang. ya, Anaknya tadi sekolah atau sekolah, sekolah? Udah berangkat sekolah berarti anaknya? berangkat sekolah. Belum tahu ini anaknya Pak ya? Kita belum tahu. Anaknya berapa orang? Anaknya 2 SD, SMP? SMP. SMP satunya? Satunya ini mungkin SD. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Seorang pegawai bank swasta di Banyuwangi, Jawa Timur tewas di tangan suaminya sendiri pada Senin 20 Oktober. Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pelaku GDF berusia 41 tahun terhadap korban BW berusia 52 tahun di rumah mereka di Kelurahan Pandirjo, Banyuwangi. GDF nekat menusuk sang istri hingga korban mengalami luka di bagian dada dan tewas di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat siang, Aflah. Silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami berinisial GDF 41 tahun kepada istrinya berinisial BW 52 tahun di rumah mereka di Jalan Serayu, Kelurahan Pandirjo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan ini terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 8 lebih dan mengakibatkan sang istri tewas di lokasi. Sang suami membunuh istrinya dengan menusukkan pisau dapur tepat di bagian dada korban hingga